Tolong, kumohon. Jeritan putus asa merobek udara malam bulan November yang dingin. Di sebuah gang gelap yang sepi dan minim penerangan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana bahkan cahaya lampu jalan pun tampak enggan menyala. Seorang siswi SMA sedang meronta dengan sekuat tenaga. Dua pria bertubuh besar dengan pakaian serba hitam membekap mulut siswi itu dan menyeretnya dengan kasar ke dalam sebuah mobil van Toyota Hiace berwarna hitam. "Diam, bangsat! Kalau kau teriak lagi, ku cabut lidahmu," ancam salah satu pria itu dengan suara berat yang menggetarkan genangan air di aspal yang basah. Siswi itu menangis ketakutan. Kakinya menendang-nendang udara, tetapi tenaga gadis remaja itu bukanlah tandingan kekuatan pria dewasa. Suara logam berderit dari pintu geser Hiace yang terbuka terdengar seperti lonceng kematian yang menyedihkan. Tepat di ujung gang tersebut, sebuah warung tenda pecel lele dan bakso kaki lima masih memancarkan cahaya lampu bohlam yang remang-remang. Asap mengepul dari panci kuah bakso, bercampur dengan aroma gurih dari minyak gorengan yang menyengat hidung. Di salah satu meja plastik di sana, seorang wanita duduk sendirian. Mengenakan jaket, hoodie, abu-abu, kacamata berbingkai tebal, dan wajah pucat tanpa riasan. Ia tampak persis seperti budak korporat biasa yang kelelahan setelah lembur. Namanya Tari Sastrowardoyo. Tari meneguk segelas es teh tawar yang sudah mencair esnya dengan gerakan mekanis. Pandangannya kosong, seolah menatap hampa ke udara. Ibu pemilik warung tenda, seorang wanita paruh baya berwajah ramah, menatapnya dengan raut khawatir dan menyodorkan semangkuk kecil kuah bakso yang masih panas. "Neng, lagi ada masalah ya? Dari tadi, ibu lihat diam saja. Ini, minum kuah hangatnya dulu, biar perutnya enakan," ucap ibu warung. Tari mengangguk samar dan menerima mangkuk tersebut. Penampilan luarnya memang tampak lelah dan tak berdaya. Namun, di balik kacamata tebalnya, pupil matanya tak melewatkan satupun suara atau gerakan di dalam gang tersebut. Telinganya menangkap dengan presisi setiap jeritan, ancaman dan suara pintu van yang dibuka. Ya ampun, bajingan-bajingan itu. Apa yang mereka lakukan pada anak sekolah? Ibu warung tenda bereaksi lebih dulu. Ia berlari keluar sambil masih memegang centong sayur. Kurang ajar. Sedang apa kalian? Lepaskan anak itu sekarang. Suara ibu itu bergetar karena takut, tapi ia memaksakan diri untuk berteriak. Salah satu pria berbaju hitam menoleh dengan ekspresi kesal. Ia melangkah lebar mendekati ibu warung. "Ibu tua, nggak usah ikut campur. Cepat pergi dari sini kalau belum bosan hidup." Tangan besar pria itu mendorong bahu ibu warung dengan kasar. Aduh, ibu warung kehilangan keseimbangan dan jatuh terbanting ke aspal yang dingin. Kuah bakso tumpah kemana-mana, dan ia mengerang kesakitan. Para bajingan itu tertawa, meremehkan, dan kembali bersiap mendorong siswi SMA itu ke dalam van. Tepat pada detik itu, trak, suara gelas es teh yang diletakkan Tari ke atas meja plastik terdengar begitu nyaring. Ia perlahan bangkit dari kursinya. Wajahnya masih tanpa ekspresi. Masih terlihat seperti pekerja kantoran yang lelah. Ia menarik pelan tudung, hoodie-nya ke belakang, dan berjalan dengan langkah tenang memasuki gang yang gelap. "Permisi." Suara Tari terdengar pelan, tetapi anehnya memiliki kekuatan yang menggema di seluruh gang. Perhatian kedua pria itu serentak tertuju padanya. Mata mereka memancarkan rasa jijik dan ejekan yang terang-terangan. Apa ini? Cewek ini mau sok jadi pahlawan kesiangan? Kekeh salah satu dari mereka. "Lepaskan anak itu," ulang Tari dengan nada suara datar tanpa emosi. Ia bahkan tidak melirik ke arah ibu warung yang terjatuh atau siswi yang sedang diseret. Tatapannya hanya menusuk tepat ke pupil mata kedua pria itu. Wah, cewek gila ini benar-benar cari mati ya. Pria yang tadi mendorong ibu warung melangkah, mendekati Tari. "Hei, dari tampangmu kau kelihatan berpendidikan. Kau ini apa? Pengacara? Dokter? Atau cuma orang gila stres gara-gara lembur?" Ia berdiri tepat di hadapan Tari, mencoba mencengkram kerah hoodie-nya. "Bodimu lumayan juga. Gimana kalau engkau ikut kami saja menggantikan bocah ini? Nanti kami beri servis yang memuaskan." Bau alkohol murahan dan asap rokok menyengat dari mulut pria itu. Tepat saat tangan pria itu
hendak mencengkeram bahu Tari. Tari tetap diam tak bergeming. Ini peringatan terakhir. Singkirkan tanganmu dan lepaskan anak itu. Peringatan matamu. Beraninya kau. Tepat saat pria itu mengangkat tinjunya. Krak! Bunyi tulang patah yang tumpul dan mengerikan menggema di gang itu. Pergelangan tangan pria yang tadinya hendak meraih bahu Tari, kini terpelintir dengan sudut yang tidak wajar. Tari hanya menggunakan satu tangan untuk menangkap dan memutar pergelangan tangan pria itu. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Jeritan pria itu jauh lebih memilukan daripada jeritan siswi SMA tadi. Ia memegangi tangannya yang patah dan bergulingan di tanah. Pria kedua yang berdiri di dekat pintu van tertegun sesaat melihat pemandangan itu. Ia tidak bisa mencerna bagaimana seorang wanita berkacamata dengan hoodie abu-abu bisa mematahkan pergelangan tangan temannya dalam sekali sentakan. Jalang gila. Begitu sadar dari keterkejutannya, amarah menguasai pria itu. Ia merogoh sesuatu yang berkilat dari balik jaketnya. Sebilah pisau berburu yang tajam. Mati kau bangsat! Ia menerjang dengan beringas ke arah Tari sambil mengayunkan pisaunya. Namun, sosok Tari seakan menghilang dari pandangannya. Tari memanfaatkan momentum terjangan pria itu dan merangsek masuk ke area dalam lengannya. Telapak tangan Tari menghantam sendi siku pria yang memegang pisau itu dengan sangat presisi dan bertenaga. ARGH! Pria itu menjerit kesakitan saat lengannya mati rasa. Membuat pisaunya terlepas, Tari menangkap pisau yang jatuh itu di udara dengan cekatan. Tanpa ragu sedetik pun, ia mencengkeram bahu pria itu dan menghempaskannya dengan keras ke pintu besi hias. Brak! Bersamaan dengan benturan punggung pria itu ke badan mobil, Tari menancapkan pisau tersebut tepat di samping kepala sang pria. Terang! Bilah pisau tajam itu menyambar telinga pria tersebut dan menancap dalam di pintu van. Pisau itu bergetar hebat, memotong beberapa helai rambut pria itu. Wajah pria itu pucat pasi bagai mayat. Bahkan ia lupa caranya bernapas. Ia merasa maut baru saja menyapu wajahnya. Tari berbisik di telinga pria itu dengan suara sedingin es. Suara itu bukan lagi milik pekerja kantoran yang lelah, melainkan suara seorang predator puncak yang sangat terlatih. Aku reserse dari Polres Pelabuhan. Tentu saja itu bohong. Ia bukan polisi. Namun, saat ini, bagi kedua pria yang sedang dilanda teror itu, kata-kata tersebut lebih menakutkan daripada hukum itu sendiri. Kata reserse dan kekuatan fisik tak masuk akal yang baru saja menundukkan mereka, membuat mereka sadar bahwa wanita di depan mereka bukanlah wanita biasa. Ampun bu, ampun kami salah. Pria yang dipaku pisaunya itu kencing di celana karena teror yang memuncak. Pria yang tangannya patah juga merangkak mundur sambil menangis. Plat nomor mobil ini dan wajah kalian sudah kuingat. Kuberi waktu 10 detik. Menghilanglah dari pandanganku. Begitu Tari melepaskan tangannya dari gagang pisau, kedua pria itu lari terbirit-birit masuk ke dalam van. Mereka bahkan tidak memedulikan siswi SMA itu lagi. Mesin menderu dengan kasar dan van hitam itu melesat kabur dari gang. Keheningan kembali menyelimuti malam. Tari menghela napas panjang dan membetulkan letak kacamatanya. Ia mencabut pisau yang menancap di pintu van yang tadi gagal dibawa kabur, lalu membuangnya sembarangan ke tempat sampah terdekat. Pertarungan yang bersih, tanpa setetes darah pun mengotori tangannya. Ia berjalan mendekati ibu warung tenda yang masih terduduk di aspal dan mengulurkan tangannya. Ibu, tidak apa-apa? Neng, terima kasih banyak. Preman-preman itu. Ibu itu meraih tangan Tari dengan gemetar dan berdiri. Tari kemudian menghampiri siswi SMA yang masih terduduk lemas ketakutan. Ia merogoh saku hoodie-nya dan menyerahkan selembar sapu tangan bersih. Tidak apa-apa, semuanya sudah aman. Ada yang terluka? Siswi itu menerima sapu tangan tersebut, dan tangisnya pecah. Hiks, terima kasih kak. Terima kasih banyak. Rumahmu di mana? Biar kuantar. Tapi pertama-tama, kita harus lapor polisi. Tepat saat Tari mengeluarkan ponselnya, siswi itu mencengkeram ujung baju Tari. Jangan kak, lapor polisi nggak akan ada gunanya. Alis Tari bertaut. Apa maksudmu? Baru saja terjadi percobaan penculikan. Tentu saja kita harus melapor.
Nggak ada yang bakal percaya sama aku. Jerit siswi itu putus asa. Temanku Rina juga hilang minggu lalu. Pakai van hitam yang sama. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi polisi atau wartawan, nggak ada satupun yang percaya ucapanku. Sambil terisak, gadis yang bernama Siti itu melanjutkan ceritanya. Mereka cuma bilang, ini kasus anak labil kabur dari rumah. Nanti kalau sudah puas main, pasti pulang sendiri. Nggak ada yang berusaha mencari Rina. Pasti orang-orang tadi yang membawa Rina, Kak. Tangan Tari yang memegang ponsel terhenti di udara. Ia sebenarnya sedang mengambil cuti dan berniat bersantai di Jakarta. Namun, melalui jaringan intelijen militer, ia ingat pernah mendengar rumor samar-samar tentang lonjakan kasus hilangnya remaja perempuan di wilayah utara Jakarta ini. Kasus yang oleh kepolisian setempat dikecilkan, statusnya menjadi kabur dari rumah. Dan media massa sama sekali tidak meliputnya. Kasus yang diabaikan oleh negara. Gumam pelan lolos dari bibir Tari. Sorot matanya berubah menjadi sangat dingin. Postur tubuh pekerja kantoran yang letih itu sirna seketika. Tatapan matanya kini jauh lebih tajam dan menakutkan dibandingkan saat ia menghajar para preman tadi. Itu adalah tatapan mata seorang komandan pasukan khusus elit. Ceritakan lebih detail tentang temanmu dan apapun yang kau tahu tentang van hitam itu. Tari memapa Siti dan mendudukannya di kursi plastik warung tenda. Ia meminta ibu warung membuatkan teh manis hangat. Cuti liburannya resmi berakhir detik itu juga. Kegelapan di kota ini telah melampaui batas yang bisa ia toleransi. Keesokan subuhnya, langit Jakarta Utara tampak kelabu dan berat. Mayor Lautari Sastrowardoyo tidak tidur semalaman. Ia telah mengantar Siti pulang dengan selamat dan membantu ibu warung merapikan tendanya. Rasa terima kasih mereka masih terngiang di telinganya, namun hatinya telah membeku. Kasus yang diabaikan media. Jeritan keputusasaan Siti. Ini bukan kejahatan acak biasa. Ada bau sistem sindikat yang terorganisir, dan sistem itu tumbuh subur di atas tanah busuk bernama ketidakbekusan atau pembiaran kepolisian, serta kebungkaman media. Sebagai seorang perwira Kopaska, Komando Pasukan Katak, TNI Angkatan Laut, Tari dilatih untuk bertempur melawan ancaman yang tak kasat mata. Kebungkaman di sudut pelabuhan ini adalah musuh terbesar yang harus ia hancurkan. Tari selesai mandi dan berganti pakaian. Penampilan pekerja lembur semalam telah tiada. Ia mengenakan sweater turtleneck hitam, celana jeans yang leluasa untuk bergerak, dan sepatu boots, kulit bersol rendah. Kacamata tebalnya ditanggalkan, diganti dengan lensa kontak korektif. Sorot matanya kini sepenuhnya milik seorang prajurit tempur yang tak menunjukkan emosi apapun. Tujuan pertamanya sudah jelas. Untuk melihat sejauh mana sistem ini membusuk, ia harus mendatangi jantungnya. Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tari menyusun cerita samaran. Ia akan berpura-pura menjadi kakak kandung Rina, remaja yang hilang itu. Ia perlu menguji langsung bagaimana sistem ini merespons stimulus dari luar, ruang pelayanan masyarakat. Polres pagi itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang sigap. Udara pengap bercampur dengan bau kertas usang dan aroma kopi, sachet murahan. Di salah satu sudut, sebuah televisi menyiarkan acara infotainment, pagi yang berisik, sementara beberapa anggota polisi berseragam tampak asyik menonton sambil tertawa-tawa. Saya mau menindaklanjuti laporan orang hilang, ucap Tari di meja depan. Seorang bintara piket menunjuk dengan dagunya ke arah lorong dengan raut malas. Ruang Reskrim Unit 3. Kesana saja, Mbak. Kondisi ruang Unit 3 Reskrim lebih memprihatinkan. Meja-meja penuh dengan bungkus nasi padang dan kotak styrofoam bekas makan. Di sofa sudut, seorang pria paruh baya, berpakaian preman tampak nyaris berbaring sambil menguap lebar. Ada keperluan apa? Tanyanya. Dia adalah detektif yang diceritakan Siti, Ibtu Budi Santoso. Ia menatap Tari dari atas ke bawah. Papan namanya tertutup separuh oleh lipatan kemejanya yang kusut. Tatapannya memancarkan rasa malas yang nyata dan sedikit arogansi merendahkan terhadap wanita. Tari menekan emosinya dan mulai memainkan perannya. Adik saya, Rina, hilang. Sudah seminggu tidak ada kabar. Semalam,
temannya nyaris diculik di gang dekat pelabuhan. Dan anak itu bilang pelakunya menggunakan mobil van yang sama dengan yang membawa adik saya. Ibtu Budi mendengus remeh. Ia mengangkat gelas kopi hitamnya, menyesapnya sedikit, lalu bersandar dalam-dalam ke kursi. Mbak pikir kita baru sekali 2 kali ngurusin ginian? Hilang kontak, anak zaman sekarang itu polanya sama, Mbak. Kabur dari rumah, berantem sama orang tua, diajak main sama pacarnya keluar kota, nanti kalau duitnya habis juga pulang sendiri. Begitu itu alurnya. Suara Tari tetap tenang. Ini bukan kasus kabur dari rumah biasa, Pak. Semalam, temannya dianiaya dan nyaris diseret ke dalam van hitam. Ini jelas percobaan penculikan. Dan van itu yang membawa adik saya. Ah, cerewet amat sih. Ibtu Budi memotong perkataan Tari dengan kasar. Penganiayaan? Penculikan? Mbak ini kebanyakan nonton sinetron ya? Ada buktinya? Apa Mbak sempat foto plat nomornya? Paling juga anak-anak ABG berantem lalu laporannya dibesar-besarkan. Dan temannya itu, saya hafal betul kelakuan anak labil begitu. Cuma cari perhatian, sampai berani mengarang cerita. Nada bicaranya jelas-jelas mengerdilkan masalah tersebut menjadi drama anak perempuan. Mbak kan kelihatannya orang pintar dan terpelajar. Ngapain buang waktu urus ginian? Kita di sini sibuk, Mbak. Ngurusin kasus pembunuhan beneran, perampokan. Tenaga kita terbatas. Tari menatap ke arah meja Ibtu Budi. Di sana terdapat tumpukan map berdebu berlabel data remaja lari dari rumah. Di kantor polisi ini, nama Rina hanya sekadar angka statistik. Bahkan mungkin tidak dianggap sebagai statistik. Pak Polisi, ini bukan sekadar kabur dari rumah. Apa Bapak sudah mengecek berapa banyak siswi yang hilang di area Priok ini dalam beberapa bulan terakhir? Apakah ada hubungannya dengan van hitam? Cukup! Bentak Ibtu Budi sambil menggebrak meja. Oh, jadi Mbak sekarang mau main detektif-detektifan ya? Mau ngajarin saya cara kerja polisi? Udah, Mbak isi saja formulir laporan orang hilang di sana. Nanti kita proses. Ia menunjuk tumpukan kertas kusut di meja pojok. Kata diproses, berarti kertas itu hanya akan berakhir membusuk di lemari arsip. Tari langsung mengerti. Polisi-polisi lain di ruangan itu bahkan tak menoleh. Asyik menatap layar HP masing-masing atau menonton TV. Bagi unit 3 reskrim, kasus hilangnya remaja miskin hanyalah pekerjaan berisiko rendah yang mengganggu waktu santai mereka. Tari tidak berbicara lagi. Ia menatap lekat-lekat wajah arogan Ibtu Budi dan mengingat papan namanya di kepalanya. Tanpa sepatah kata pun, Tari berbalik dan meninggalkan kantor polisi. Amarah adalah kemewahan yang tak berguna sekarang. Ia butuh waktu untuk bertindak. Sistem ini bukan tidak berfungsi, melainkan sudah busuk hingga ke akarnya. Keluar dari kantor polisi, Tari memulai penyelidikan. Sesungguhnya, kemampuan pengumpulan intelijen taktis Kopaska diaktifkan. Ia mulai dari langkah paling mendasar yang diabaikan polisi, pengumpulan bukti di TKP. Ia kembali ke gang tempat kejadian semalam, menyusuri setiap minimarket dan ruko di sekitar lokasi. Polisi bahkan tak pernah repot-repot mengecek CCTV. Ia terus memerankan sosok kakak yang mencari adiknya. Pak, maaf, boleh saya lihat rekaman CCTV semalam jam 11? Katanya adik saya terakhir terlihat di sekitar sini. Tanyanya pada seorang pemilik warung kelontong. Mayoritas pemilik toko curiga. Harus ada surat dari polisi, Mbak. Namun, kegigihan dan sorot mata memohon Tari yang terlihat begitu tulus, ditambah segepok uang pelicin dan sekarton minuman energi yang ia belikan, membuat beberapa dari mereka luluh. Ya udah, Mbak, bentar ya, kata seorang penjaga minimarket yang memutar balik rekaman CCTV-nya. Tari mencolokkan flash disk, trankripsi miliknya, dan menyalin rekaman di jam-jam krusial tersebut. Target berikutnya adalah Haumin Intelligence, informasi dari manusia. Ia mencari ibu warung tenda pecel lele semalam. Ibu itu dalam keadaan aman, namun raut ketakutan masih membekas. Bu, apa ibu sering lihat preman-preman semalam? Ibu warung menggeleng. Enggak, ibu baru lihat mereka semalam, tapi di sekitar sini memang banyak preman kayak gitu, seliweran. Apalagi kalau malam minggu. Katanya sih dari klub Nirvana di ujung jalan besar sana. Suara ibu itu memelan. Neng, semalam makasih banyak ya. Tapi saran ibu, jangan cari gara-gara sama mereka. Orang-orang sini nggak ada yang berani. Lapor polisi juga percuma, mereka sekomplotan.
Ini adalah realitas kebungkaman di Priok. Bungkam karena teror, Tari mendekati beberapa tukang parkir dan pedagang asongan lain, tapi mereka semua menolak bicara dengan mata gemetar ketakutan. Tari mengubah taktik. Ia tidak bertanya soal ancaman, tapi tentang hal lain. Pak, kebetulan tahu, kantor PT Nusantara Lintas Samudra NLS, saya mau ambil barang, tapi nggak pernah lihat truk mereka lewat sini. Itu adalah nama logo kecil yang tercetak di bodi van hitam semalam. Seorang kakek tua penjual kacang rebus merespons pertanyaannya. Ia celingukan ke kiri kanan, lalu memberi isyarat agar Tari mendekat. Truk perusahaan itu sering parkir di belakang klub Nirvana kalau malam. Mereka ngangkut barang khusus. Kakek itu berbisik nyaris tanpa suara. Neng, jangan main-main sama perusahaan itu. Barang yang mereka angkut bukan mebel atau kardus. Kakek pernah dengar suara orang menjerit dari dalam bak truknya. Cepat pergi dari sini. Tari membeli sebungkus kacang rebus dan mengangguk pelan. Terima kasih, Kek. Saya permisi. Klub Nirvana, PT Nusantara Lintas Samudra. 2 nama target telah diamankan. Tari menyewa sebuah kamar, kos, harian murah sebagai pos komando sementaranya. Di dalam kamar sempit yang hanya berisi kasur tipis dan meja kecil itu, ia membuka laptop kelas militer miliknya, yang sudah dilengkapi firewall, anti lacak. Ia mulai membedah puluhan gigabyte rekaman CCTV. Matanya tajam bagi elang. Ia memutar rekaman resolusi rendah itu dengan kecepatan 2x dan 4x lipat untuk menganalisis pola. Ia menangkap detail kecil yang pasti diabaikan polisi amatir. Ketemu, plat nomor hies hitam semalam kemungkinan besar plat bodong. Namun, rute mobil itu menceritakan segalanya. Mobil itu tidak hanya datang semalam. Selama 3 minggu terakhir, setiap Jumat dan Sabtu malam antara pukul 10 hingga 2 pagi, mobil itu selalu mondar-mandir di sekitar wilayah pelabuhan. Mereka sedang berburu. Tari meretas basis data publik dan mencari profil Klub Nirvana serta PT NLS. Klub Nirvana adalah tempat hiburan malam terbesar di Priok, terkenal dengan ruang VIP eksklusif dan rumor kedekatannya dengan pejabat lokal. Sementara PT NLS, di atas kertas, adalah perusahaan ekspedisi legal yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, penelusuran lebih dalam yang dilakukan Tari menemukan kejanggalan. Akta pendirian perusahaan itu baru dibuat 6 bulan lalu. Tapi mereka sudah memenangkan tender logistik bernilai fantastis yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan modal awal mereka. Dan van hitam itu terdaftar atas nama perusahaan cangkang yang berafiliasi dengan PT NLS. Kepingan puzzle menyatu dengan sempurna. Klub Nirvana adalah area berburunya, tempat mereka mencari mangsa atau memancing wanita rentan. Kemudian PT NLS bertugas sebagai kurir. Pelabuhan Tanjung Priok itu adalah gerbang keluar yang sempurna. Korban-korban ini diekspor ke luar negeri, disamarkan sebagai kargo. Tari menutup laptopnya. Wajahnya sedingin es. Polisi korup dan tak kompeten. Media bungkam. Kartel kejahatan besar ini bermutasi menjadi monster raksasa karena memakan saripati kebungkaman kota ini. Ia teringat wajah Ibtu Budi yang arogan. Mbak ini kebanyakan nonton sinetron ya? Ya, Pak Polisi. Gumam Tari sendirian. Mulai malam ini, akan kutunjukkan sinetron seperti apa yang bisa kubuat. Bukan thriller, murahan. Ini akan jadi film dokumenter. Dokumenter tentang kehancuran kalian. Ia berdiri dari kursi kayunya. Sebuah tas, duffel, militer besar, yang ia sembunyikan di kolong tempat tidur ditariknya keluar. Di dalamnya tidak ada seragam dinas, melainkan perlengkapan tempur tak resmi yang selalu ia bawa untuk operasi bayangan. Fase pengumpulan informasi pasif sudah selesai. Tahap selanjutnya, masuk langsung ke dalam kandang harimau. Lampu neon kamar kos yang berkedip-kedip menyoroti wajah Tari. Ia mengeluarkan gaun mini ketat berwarna hitam pekat dari dalam tasnya. Ia tak lagi terlihat sebagai budak korporat yang letih di gang, atau kakak yang putus asa di kantor polisi. Mulai detik ini, ia sendiri yang akan menjadi umpannya. Umpan yang paling cantik, rapuh, dan mustahil ditolak oleh predator manapun di kota ini. Tari menata rambutnya
dan memoleskan riasan tipis sebuah tindakan untuk sengaja menunjukkan kerentanan yang biasanya tak pernah ia lakukan. Lensa kontaknya disesuaikan, dan ia mempraktekkan tatapan gelisah serta rasa penasaran anak muda. Ia mengenakan sepatu hak tinggi, heels, namun dengan desain spesifik yang titik beratnya memungkinkan ia untuk melakukan sprint dan pertarungan ekstrim kapan saja. Klub Nirvana, jantung gemerlap dunia malam Jakarta Utara. Papan neonnya menyala benderang. Di pintu masuk, sepasukan pria berbadan tegap dengan kemeja batik dan jas hitam berdiri berjaga. Mereka memandang sinis pada tamu-tamu biasa. Namun saat melihat Tari berjalan mendekat dengan langkah ragu, mata mereka langsung berbinar seperti serigala mencium bau darah. Tari berpura-pura memperbaiki letak gaunnya yang sedikit tersingkap, memperlihatkan kecemasan. Sendirian aja, Mbak. Goda salah satu bouncer. Tapi Tari hanya menunduk, malu, mengangguk kecil, lalu masuk ke dalam. Tatapan liar para penjaga itu menusuk punggungnya. Umpan telah sukses. Dilempar ke tengah kolam. Bagian dalam klub adalah definisi nyata dari kekacauan. Musik EDM house berdentum memekakkan telinga hingga dada ikut bergetar. Lampu strobo warna-warni menyala gila-gilaan, mengaburkan identitas siapapun yang ada di sana. Udara dipenuhi bau parfum murahan, keringat, dan asap rokok yang mencekik. Semua sensory overload ini memang sengaja didesain untuk menghancurkan kewaspadaan orang biasa. Namun bagi Tari, ini tak ada artinya. Matanya yang tajam memindai data dengan tenang di tengah kekacauan. 3 pintu masuk, 2 pintu darurat, 14 kamera CCTV, 4 titik buta, blind, minimal 20 tenaga keamanan. Semua informasi itu ia proses dalam 1 menit. Tari berpura-pura berjalan sempoyongan melewati kerumunan orang yang sedang berjoget menuju bar utama. Ia duduk di kursi tengah yang paling mencolok, memesan segelas koktail yang tampak ringan, lalu berakting mengecek ponselnya dengan raut wajah cemas. Layaknya wanita yang sedang menunggu teman kencannya, namun ditinggalkan. Predator sejati tak butuh waktu lama untuk mengendus mangsa empuk. Wanita sendirian, gelisah, dan tampak tidak terbiasa dengan suasana klub. Belum sempat Tari menyesap minumannya, seorang pria sudah duduk menyebelahinya. Jasnya bermerek mahal, potongan rambutnya klimis, dan sebuah jam tangan, Rolex, berkilauan di pergelangannya. Wanita secantik Anda, kenapa sendirian di tempat bising begini? Menunggu teman, senyumnya manis, namun matanya dingin bagai ular. Dia adalah Direktur Joko, sosok yang disebut oleh kakek penjual kacang sebagai penguasa area ini. Tari mengenali wajahnya dari foto profil perusahaannya yang ia retas. Tari mendongak, berpura-pura terkejut. Ah, iya, janjian sama teman, tapi HP-nya nggak aktif. Suaranya sengaja dibuat sedikit bergetar. Joko tersenyum puas. Skenario yang sangat sempurna. Sayang sekali, tempat bising ini nggak cocok buat wanita seanggun Anda. Ia memberi kode pada bartender. Tolong buatkan minuman spesial klub kita untuk nona manis ini. Tagih ke mejaku. Bartender dengan sigap menyajikan segelas minuman berwarna biru terang. Tari tahu persis apa isi gelas itu. GHB atau Rohypnol, obat bius pemerkosaan yang sering disebut obat tetes mata. Sebagai anggota pasukan khusus, Tari bahkan pernah menerima pelatihan ekstrim untuk mengontrol metabolisme dan fungsi hatinya dalam skenario keracunan. Duh, saya nggak biasa minum yang berat, Mas. Tari pura-pura menolak. Sesaat, kilat dingin melintas di mata Joko. Namun dengan cepat ia melembutkannya dan menyodorkan gelas itu ke depan Tari dengan tegas. Ini bukan alkohol keras. Cuma minuman penyegar buat menghilangkan lelah. Masa Anda menolak niat baik saya? Tatapan matanya mengisyaratkan bahwa akan ada masalah besar jika Tari berani menolak. Tari menghela napas, seolah terpaksa. Ia tersenyum menatap Joko. Kalau begitu, terima kasih. Tari mendekatkan gelas itu ke bibirnya dan meminum seteguk kecil. Tepat saat Joko menoleh sekian detik untuk memberi instruksi lain pada bartender, Tari memuntahkan kembali cairan di dalam mulutnya ke tisu yang disembunyikan di tangannya. Gerakannya sangat mengalir dan terlatih, hingga tak ada satupun yang sadar.
Namun, Tari membiarkan beberapa tetes masuk ke tenggorokannya. Ia butuh efek obat itu bekerja sedikit demi kesempurnaan aktingnya. Ia meletakkan gelasnya dan tersenyum. Wah, rasanya enak. Joko menyeringai lebar. Tentu saja, ini racikan kebanggaan klub kami. Waktu hitung mundur dimulai. Saatnya berakting, obatnya mulai bekerja. 5 menit berlalu, Tari pura-pura limbung dan memijat pelipisnya. Aduh, kepalaku tiba-tiba pusing banget. Keluhnya lemah. Tatapan mata Joko berubah menjadi tatapan predator yang kelaparan. Wah, sepertinya Anda kelelahan. Tenang saja, ia menjentikkan jarinya. Dan 2 pria berbadan besar berkemeja rapi langsung berdiri di sisi kiri dan kanan Tari. Mereka terlihat lebih profesional ketimbang preman gang semalam. Mbaknya kelihatan kurang sehat. Daripada di sini berisik, mending istirahat sebentar di ruang VIP kami di dalam. Mari kami bantu. Ini adalah SOP standar mereka. Tari memejamkan matanya, pura-pura kehilangan kesadaran, dan menjatuhkan beban tubuhnya pada kedua pria itu. Iya, sebentar saja. Ia telah menjadi korban yang hilang kesadaran dengan sempurna. Kedua pria itu memegang erat lengan Tari, dan setengah menyeretnya membelah kerumunan pengunjung, menuju sebuah pintu bertuliskan Staff Only di sudut paling gelap. Joko menatap kepergian mereka dengan senyum licik, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke lantai dansa, mencari mangsa selanjutnya. Begitu pintu Staff Only tertutup, dentuman musik klub yang memekakkan telinga langsung sirna seolah ditelan bumi. Lorong panjang itu sunyi, dingin, dan berbau cairan pembersih lantai rumah sakit. Kontras dengan kemewahan di luar, tempat ini terasa seperti lorong menuju rumah jagal. Tari menundukkan kepalanya, pura-pura pingsan total. Namun, setiap indranya menyala tajam. Lorong itu kosong. Dindingnya dilapis peredam suara tingkat tinggi. Apapun yang terjadi di sini, tak akan terdengar dari luar. Kedua pria itu menyeret Tari dengan kasar. Memperlakukannya bukan seperti manusia, melainkan seonggok daging. Selera bos Joko boleh juga. Kali ini ceweknya agak langsing. Gumam salah satu pria, tapi tampangnya lumayan. Pasti laku mahal ini. Timpal yang lain. Cepetan kita beresin, habis itu ambil jatah kiriman berikutnya. Barang jualan, jantung Tari berdegup dingin. Rina, teman Siti, pasti juga diseret melewati lorong neraka ini dengan status yang sama. Barang jualan. Amarah Tari menajam seperti bilah pedang. Saat mereka berbelok di ujung lorong, melalui mata yang menyipit, Tari melihat sesuatu. Di sudut lorong, sebuah troli dorong barang yang biasa dipakai petugas. Laundry, hotel dibiarkan tergeletak begitu saja. Di atasnya, ditutupi selimut seadanya, tampak siluet tubuh manusia. Itu adalah tubuh seorang gadis remaja lainnya. Gadis itu sudah dibius total, tak sadarkan diri, dan dibiarkan di sana bagai paket yang menunggu diangkut truk ekspedisi. Salah satu sepatunya jatuh tergeletak di lantai. Kedua pria yang mengapit Tari tak peduli sedikit pun pada tubuh di atas troli itu. Nanti, sekalian, itu dipindah ke gudang bawah. Ucap salah satu pria datar, seolah sedang membicarakan karung beras. Sesuatu meledak di dada Tari. Ini bukan sekadar TKP kriminal. Ini adalah neraka di mana nilai kemanusiaan telah dicabut hingga ke akarnya. Latihan Kopaska yang ia jalani mendidiknya untuk melumpuhkan musuh. Namun saat ini, ia memiliki dorongan primitif untuk menghancurkan bajingan-bajingan ini menjadi kepingan. Namun, belum waktunya. Ia harus tiba di ruangan ujung lorong. Ruangan di mana semua rahasia ini tersimpan, lalu mencabut nyawa organisasi ini dari akarnya. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah pintu besi tebal. Nah, Mbak Cantik, selamat istirahat. Ejek si pria sambil membuka pintu dan mendorong tubuh Tari dengan kasar hingga tersungkur ke lantai beton. Bam! Suara pintu baja yang tertutup dan disusul bunyi klik dari sistem penguncian bergema. Tari tetap tengkurap di lantai yang dingin, menunggu suara langkah kaki kedua pria itu menjauh. Tetapi anehnya, suara langkah itu tidak menjauh.
Sebaliknya, ia mendengar deru napas kasar dari dua orang tepat di belakangnya. Bayangan menjijikkan menutupi tubuhnya. Kedua bajingan itu tidak keluar. Mereka mengunci pintu dari dalam. Bos Joko memang nyuruh kita masukin dia kemari buat istirahat, bisik salah satu pria dengan nada mesum yang kental. Tapi kan gak ada salahnya, kalau kita cicipi duluan, bos gak bakal tahu. Sre. Terdengar suara gesekan sabuk kulit yang ditarik dari gespernya. Suara itu menusuk telinga Tari. Boleh juga, cewek ini kelihatannya angkuh, kaku kayak kayu. Tapi kalau efek obatnya udah mentok, dia bakal nurut kayak boneka. Bakal seru ini. Ayo buruan, sebelum bos Joko datang. Pria kedua tertawa menjijikan dan mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Tari dengan kasar. Arogansi mereka sudah menembus langit. Di mata mereka, Tari adalah barang rongsokan yang tak berdaya. Namun, tepat sebelum tangan kotor itu menyentuh bahunya, boneka yang tergeletak di lantai itu membuka matanya. Tak ada lagi sayu obat bius di mata itu. Yang ada hanyalah aura membunuh sedingin es dan seterang silet milik seorang komandan Kopaska. Boleh juga, ucap Tari dengan suara beku. Mari kita bermain. Apa? Cewek ini? Sebelum pria yang sedang membuka sabuk itu menyelesaikan kalimatnya, tubuh Tari melenting ke atas seperti pegas yang dilepas. Ia tidak menggunakan tangannya untuk bangun. Ia memutar tubuhnya menggunakan kekuatan inti otot perut dan panggulnya, langsung berdiri dengan kuda-kuda kokoh. Target pertama, pria yang memegang sabuk. Karena terkejut, melihat Tari berdiri seketika, pria itu secara refleks mengayunkan tinjunya. Namun Tari tidak menghindar. Ia menunduk lebih rendah dari kepalan tangan itu, menyusup ke ruang pertahanan lawan. Telapak tangan kirinya menghantam sisi luar persendian lutut kanan pria itu dengan kekuatan penuh. Krak! Suara urat ligamen yang putus dan tempurung lutut yang bergeser menggema di dalam ruangan kedap suara itu. Arga. Pria itu melolong dengan jeritan yang tidak terdengar seperti manusia. Tubuhnya ambruk. Serangan tinjunya lenyap tergantikan oleh rasa sakit yang mematikan. Gila! Jalang ini! Pria kedua terperanjat hebat dan mencoba menerkam Tari dari belakang. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar untuk memeluk tubuh Tari. Tari bahkan tidak menoleh ke belakang. Matanya seakan ada di belakang kepalanya. Ia sudah memprediksi posisi pria kedua saat tubuh pria itu melayang maju. Tari menekuk siku kanannya dan menghantamkannya kuat-kuat ke belakang, menggunakan momentum terjangan pria itu untuk melipat gandakan efek benturan. Sikunya mendarat dengan presisi mutlak tepat di ulu hati, solar plexus sang pria. Pria kedua matanya melotot ke atas. Seluruh oksigen di paru-parunya terkuras habis dalam sekejap. Ia bahkan tak sanggup menjerit. Ia roboh ke belakang sambil memegangi dadanya. Megap-megap mencari udara layaknya ikan terdampar. Pria pertama yang lututnya hancur, sambil mengerang kesakitan luar biasa, berusaha merogoh saku bajunya dengan tangan yang masih utuh. Sebuah kilatan cahaya muncul, pisau lipat taktis. Namun gerakan Tari jauh lebih cepat. Bukannya menghindar, ia malah mengangkat kakinya dan menginjak tangan pria yang memegang pisau itu dengan sepatu bootsnya sekuat tenaga. Krak! Tulang punggung tangan pria itu remuk berkeping-keping. AARGHH. Pisau terlepas dari genggamannya. Tari tidak mengambil pisau itu. Sebaliknya, ia memutar tumit bootsnya dan menginjak lutut pria itu yang sudah patah sekali lagi. Rasa sakit yang bertumpuk membuat pria itu nyaris pingsan. Tari menjambak rambut pria itu dan mengangkat kepalanya. Di mana gudang penyimpanan barang dagangan kalian? Jalang gila. Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup, ha? AAAARG. Pria itu mencoba menantang. Tapi Tari tanpa ekspresi, menarik pergelangan tangannya yang remuk dan memelintirnya ke belakang dengan paksa. Suara gesekan tulang terdengar sangat memuakan. Ampun. Aku ngomong. Ku beritahu, lolong pria itu, kewarasannya hancur oleh rasa sakit. Di basement 3, lewat lift barang. Di sana. Cukup. Selesai mendapat informasi, Tari melepaskan hantaman telapak tangannya ke rahang pria itu.
membuatnya langsung pingsan tak sadarkan diri. Kini tersisa pria kedua yang masih memegangi ulu hatinya. Berusaha merangkak mundur mencari udara. Matanya memancarkan horor murni. Wanita yang beberapa detik lalu ia anggap sebagai boneka mainan, telah menumbangkan dua pria kekar berotot dalam waktu 15 detik bagai sesosok monster. Ini bukan realitas yang bisa ia terima. Tari berjalan perlahan menghampirinya. Jangan mendekat, rintihnya ketakutan. Tari merogoh saku kemeja pria itu dan merampas sebuah smartphone serta kartu akses keycard yang tergantung di lehernya. Kalian baru saja mencoba menculik dan menyekap seorang perwira militer aktif. Kalian akan diadili di pengadilan militer. P. Perwira? T. Tentara? Kau? Tari tak merasa perlu menjelaskan apapun. Ia menarik sabuk kulit milik pria yang pingsan tadi dan menyumpalkannya ke mulut pria kedua sebagai penutup suara. Lalu, dengan sangat cekatan, ia menggunakan sabuk lainnya untuk mengikat tangan dan kaki kedua pria itu bersamaan. Teknik simpul tawanan khas Kopaska, sempurna dan tak bisa dilepas. Di dalam ruangan berbau darah ini, kini hanya ada dua tawanan yang mengerang di lantai. Tari mengedarkan pandangannya ke penjuru ruangan. Dugaan awalnya tepat. Ini bukan ruang istirahat VIP. Dindingnya dilapisi peredam suara tebal ala studio musik, dan di tengah lantai beton, terdapat saluran pembuangan air yang mencurigakan. Suara, di sudut dinding, terdapat bercak coklat kehitaman yang jelas-jelas merupakan bekas darah kering. Ini adalah ruang penyiksaan, atau lebih buruk lagi, ruang jagal. Tari menyalakan ponsel yang ia rampas. Seperti dugaannya, kuncinya bukan pola atau password, melainkan Face ID, pengenalan wajah. Orang-orang kotor seperti ini selalu butuh akses instan di saat darurat. Tari menarik rambut pria yang pingsan, mengarahkan wajahnya ke kamera ponsel. Klik, kunci terbuka. Ia dengan cepat menelusuri aplikasi di layar. Matanya tertuju pada sebuah ikon bertuliskan Nirvana Sec. Aplikasi sistem keamanan terpadu klub tersebut. Ia membukanya. Dan puluhan layar CCTV muncul dalam tampilan grid. Ada pantauan lantai dansa 1 yang masih liar. Lorong-lorong, hingga area khusus B3. Jari Tari menyentuh kamera area khusus B3. Layar membesar, dan napas Tari sejenak tertahan. Itu adalah neraka di dunia nyata. Lorong panjang di lantai basement 3 dengan pintu-pintu teralis besi berderet seperti sel penjara. Di dalam sel-sel itu, gadis-gadis remaja berkerumun ketakutan. Ada belasan dari mereka. Wajah-wajah polos yang tampak seperti Siti, atau gadis yang tergolek di troli tadi. Ada yang bersandar di dinding dengan pandangan kosong. Ada yang saling berpelukan sambil menangis. Di antara wajah-wajah itu, Tari mengenali foto yang ditunjukkan Siti, Rina. Ia masih hidup. Jeritan Siti semalam tidak sia-sia. Di lorong B3, tampak beberapa pria berseragam. PT NLS. Hilir mudik membawa senjata api laras pendek di pinggang mereka. Ini bukan sekadar komplotan preman curanmor. Ini adalah kartel kejahatan korporat dengan unit pasukan semi-militer tersendiri. Amarah beku menyelimuti jantung Tari. Instingnya meneriakinya untuk segera turun ke B3 dan membantai semua penjaga itu untuk membebaskan para korban. Namun rasionalitasnya sebagai komandan tempur mengambil alih. Serbuan frontal sendirian ke area berpenjaga bersenjata api yang menahan sandera adalah tindakan bunuh diri taktis. Ia memindahkan layar CCTV ke lorong luar. Gadis remaja di atas troli, laundry, itu masih ada di sana. Jika para bajingan ini selesai mengurus Tari, mereka pasti akan memasukkan gadis itu juga ke ruang jagal. Tari merumuskan strategi baru. Pertama, amankan gadis di lorong itu. Kedua, ciptakan kekacauan masif untuk melumpuhkan seluruh fungsi gedung ini. Ketiga, di tengah kekacauan itu, hubungi markas komando dan hancurkan struktur pimpinan musuh. Ia menggenggam kartu akses di tangannya, membuka kunci pintu baja. Pip! Pintu terbuka. Udara pengap lorong kembali menyapanya. Tari melangkah keluar dengan postur tegap dan elegan. Tak ada jejak bahwa ia baru saja keluar dari ruang penyiksaan. Ia mengunci kembali pintu itu, menjebak dua bajingan tadi di dalam.
Tari berjalan lurus menuju troli barang. Gadis itu masih bernapas pelan. Bertahanlah sebentar lagi, bisik Tari sambil menepuk pipi gadis itu. Tari mulai mendorong troli tersebut. Namun ia tidak mengarah ke pintu keluar. Ia mendorong troli itu menyusuri dinding lorong dan berhenti tepat di bawah kotak kecil berwarna merah cerah. Tuas alarm kebakaran. Tari mendongak, menatap langsung ke arah kamera CCTV di langit-langit tepat di atasnya. Ia tahu, di suatu tempat di gedung ini, Direktur Joko sedang memperhatikannya dari monitor. "Kau melihatku, Joko?" gumam Tari. Meski suaranya tak terekam, ia mengangkat kartu akses yang dirampasnya tinggi-tinggi ke arah kamera, sebuah ejekan terang-terangan bahwa sistem keamanan Joko telah dibobol. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, Tari menarik tuas merah alarm kebakaran itu sekuat tenaga. Ngiing! Tiit! Tiit! Suara sirene yang memekakkan telinga meledak, mengguncang fondasi bangunan klub malam itu. Sistem darurat menyala. Alat penyiram. Air di langit-langit pecah. Memuntahkan air dingin yang deras bak hujan badai di dalam gedung. Musik house yang menghentak di lantai 1 mati seketika, digantikan oleh kepanikan massal. Ratusan pengunjung berteriak histeris, berdesakan mencoba lari ke pintu keluar. Klub Nirvana yang tak tertembus, kini berubah menjadi lautan kekacauan. Di bawah guyuran air, sprinkler, Tari berdiri kokoh melindungi troli berisi gadis itu di belakangnya. Rambutnya basah lepek menempel di wajah, baju hitamnya menempel ketat, namun tatapan matanya mengunci tajam ke arah ujung lorong. Arah dari mana Joko dan pasukannya pasti akan datang. Umpan telah berubah menjadi mata kail. Kini, sang predator telah resmi menjadi buruan. Tit! Tit! Suara alarm peringatan yang bergema bagai kiamat menembus dinding kedap suara klub Nirvana, merobek ketenangan malam pelabuhan Priok. Lorong yang beberapa menit lalu sunyi senyap kini menjelma menjadi arena chaos. Air membanjiri lantai layaknya air terjun mini. Pandangan mata kabur oleh kabut tipis dari semprotan air dan kilatan lampu darurat berwarna merah yang berkedip menyilaukan. Di ruang utama klub, para pengunjung panik dan saling injak mencari jalan keluar. Namun di lorong STAFF only, situasinya berbanding terbalik. Sekelompok pria berjas hitam dan berkemeja rapi menyerbu lorong itu, bagai sekawanan hiu yang berenang melawan arus. Mereka bukan preman bayaran murahan, melainkan paramiliter keamanan elit dari PT NLS. Di mata mereka tidak ada kepanikan. Yang ada hanyalah amarah buas karena teritori mereka diinvasi. Mereka berlari menerjang air, menuju titik pusat alarm. Dan di barisan paling depan, memimpin pasukannya, adalah Direktur Joko. Rambutnya yang klimis kini basah kuyup berantakan. Setelan jas mahalnya tampak seperti kain pel usang yang direndam air. Wajahnya merah padam, dibakar amarah. Lalu Joko melihatnya, berdiri tepat di bawah lampu merah alarm yang berkedip, menjadi epicentrum dari semua kekacauan ini. Wanita bergaun hitam yang basah kuyup, berdiri kokoh melindungi sebuah troli laundry. Dan di atas troli itu tergolek paket spesial malam ini. Akal sehat Joko lenyap ditelan amarah. Dasar jalang sialan. Dalam sekejap, 12 pria berbadan kekar mengepung Tari dan troli itu dari segala arah. Di tangan mereka, kini tergenggam tongkat besi lipat baton dan alat kejut listrik, bertegangan tinggi, yang berderak-derak memancarkan kilat biru. Mereka menatap tak percaya bahwa satu orang wanita, yang baru saja mereka anggap mangsa lemah, telah menyebabkan malapetaka ini. Apa-apaan ini? Cewek ini sendirian bikin rusuh. Maki salah satu penjaga. Efek obatnya bikin dia gila ya? Atau servis teman kita di ruangan tadi kurang memuaskan? Bagi mereka, Tari masihlah sekadar barang dagangan yang berani memberontak kecil-kecilan. Direktur Joko menyibakkan rambut basahnya dan melangkah maju. Wajahnya dipenuhi urat yang menonjol. Kau berani menyentuh aset perusahaanku? Apa kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Kau melumpuhkan seluruh gedungku. Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kau akan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Jalang. Tari menarik troli itu sedikit lebih jauh ke belakang punggungnya. Matanya dengan tenang menghitung jumlah musuh. 12 orang, tambah Joko, 13.
Semuanya pria dewasa bersenjata. Mereka hanya melihat fakta bahwa Tari adalah wanita. Dan sendirian. Mereka tak sedikit pun menyadari monster macam apa yang sedang berdiri di hadapan mereka. Di bawah guyuran air deras, Tari sama sekali tidak mengeluarkan suara. Ia menyerap semua aura membunuh dan hinaan itu dengan ketenangan seorang pertapa. Perlahan-lahan, jari-jarinya bergerak menuju paha bagian dalamnya. Menyingkap sedikit gaun basahnya untuk meraih sebuah kantong kedap air kecil yang ia rekatkan erat di pahanya. Semua mata para preman itu langsung tertuju pada pergerakan tangannya. "Patahkan tangannya!" teriak Joko. "Mau ngeluarin apa kau? Semprotan merica? Atau pisau mainan?" Ejek seorang preman sambil mengarahkan taser miliknya. Mereka yakin paling banter Tari membawa pisau buah kecil atau pepper spray. Namun, yang dikeluarkan Tari bukanlah senjata tajam. Itu hanyalah sebuah benda plastik persegi yang kaku. Tari menjatuhkan benda itu tepat di genangan air di depan ujung sepatu kulit Joko, seolah-olah ia membuang sampah. Tep. Suara pelat plastik jatuh di genangan air terdengar lirih. Joko dan anak buahnya mengernyit kebingungan. Apa-apaan ini? Joko membungkuk dan memungut benda itu. Itu adalah kartu identitas berbahan khusus yang tahan air. Begitu pandangan Joko fokus membaca apa yang tertera di kartu itu, ekspresi wajahnya berubah drastis sebagai tersambar petir. Matanya membelalak lebar, urat nadinya serasa putus. Di bagian atas kartu itu, terpampang jelas lambang negara. Garuda Pancasila, diapit oleh jangkar laut dan bintang. Di bawahnya, logo khas yang menggetarkan siapa saja yang tahu artinya, jangkar, katak, dan api lambang Komando Pasukan Katak, Kopaska, TNI Angkatan Laut. Foto wajah yang tegas dan dingin terpampang di sana. Diikuti dengan nama Tari Sastrowardoyo, dan di bawahnya pangkat militer yang dicetak tebal, Mayor Laut. Tangan Joko mulai bergetar hebat. Amarah di matanya tersapu bersih dalam sedetik, digantikan oleh syok yang melumpuhkan otak, kebingungan, dan teror murni yang paling purba. Ia menatap kartu itu, lalu menatap wajah Tari bergantian seperti orang kesurupan. Ini. Pada detik itu, menembus derasnya guyuran air dan suara alarm yang melolong, suara Tari terdengar tajam dan menusuk. Markas besar TNI Angkatan Laut. Komando Pasukan Katak. Tari menatap mata Joko dan anak buahnya satu persatu, mengucapkannya lambat-lambat agar tiap kata menghunjam benak mereka. Mayor Tari Sastrowardoyo. Seketika, seluruh lorong itu terasa membeku. Mayor, perwira menengah TNI. Berat dari pangkat itu menghantam kepala para preman itu bagai godam beton. Ini bukan polisi pangkat rendah yang bisa mereka suap. Ini bukan preman saingan. Ini adalah prajurit dari pasukan paling elit, paling mematikan, yang dimiliki Republik Indonesia. Dan bukan prajurit biasa, melainkan komandan operasi. Tangan para penjaga yang tadinya hendak menyerang, mendadak kaku di udara. Fakta bahwa wanita yang mereka anggap remeh adalah monster pembunuh berseragam dari satuan yang hanya mereka lihat di film-film perang, membuat saraf motorik mereka menolak bekerja. Joko yang pertama kali menyadari malapetaka apa yang baru saja ia undang. Tidak mungkin. Ia merayap mundur perlahan. Jalang ini bohong. Ini KTA palsu. Dari mana cewek gila sepertimu dapat KTA TNI? Ia berteriak histeris, berusaha menolak kenyataan. Ia memang penguasa malam priok yang memelihara polisi. Tapi melawan kekuatan penuh militer negara, itu bunuh diri mutlak. Tari tidak tersenyum, tidak pula membantah kepanikan Joko. Ia hanya menjatuhkan ultimatumnya bagi hakim persidangan militer. Ia menarik troli barang itu lebih dekat padanya, dan berkata, "Kalian baru saja melakukan kesalahan yang sangat fatal." Suara Tari menggema dingin. "Kalian tidak sekadar melakukan penculikan warga sipil." Matanya menembus tepat ke bola mata Joko yang bergetar. "Kalian baru saja mencoba menculik, membius, dan menyekap perwira aktif TNI secara sengaja di wilayah operasional yang tak jauh dari pangkalan Komando Lintas Laut, Militer, Kolin Lamil.
kalian mendirikan markas sindikat perdagangan manusia. Tari sengaja meningkatkan eskalasi kasus ini ke tingkat tertinggi negara. Ini bukan lagi kasus pidana biasa. Ini adalah ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Ini adalah tindakan terorisme terhadap kedaulatan TNI Republik Indonesia. Kepala Joko serasa meledak. Otaknya mengalami sirkuit pendek. Jika wanita ini benar-benar Mayor Kopaska, dan dia dibiarkan hidup keluar dari sini, dalam hitungan jam, bukan unit reskrim abal-abal yang datang menjemputnya, pasukan khusus anti-teror dan polisi militer Angkatan Laut akan meratakan seluruh gedung ini dengan tanah. Kerajaannya akan tamat. Ketakutan ekstrem seringkali bermutasi menjadi kegilaan. Terus kenapa kalau dia mayor? Joko tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Kalaupun dia jenderal sekalipun, apa pasukannya ada di sini sekarang? Nggak ada. Joko membanting KTA itu ke lantai dan menginjaknya dengan kasar. Hei, cewek bangsat, cuma modal emblem di kartu nggak bikin kau sakti. Di sini cuma ada kau sendirian, nggak bawa pistol. Kami ber-13. Joko menoleh dengan beringas ke arah anak buahnya. Ngapain kalian diam? Kalau dia sampai lolos, kita semua mati membusuk di penjara militer. Bunuh dia sekarang. Bikin kayak kecelakaan kebakaran. Patahkan kaki tangannya. Jangan biarkan dia bernapas. Perintah gila Joko memecah kebuntuan. Para preman elit itu sadar, siapapun wanita ini, sekarang ia adalah musuh yang mengancam nyawa mereka. Ketakutan disalurkan menjadi kekerasan brutal. Bunuh dia! Kalau enggak kita yang mati! 12 pria serentak mengacungkan tongkat besi dan taser, listrik, merangsek maju, menembus tirai air memburu Tari. Tari menghela napas panjang, tubuhnya merileks sempurna dalam postur tempur khas pencaksilat dan CQC Close Quarters Combat Maritim. Matanya menghitung 12 ancaman dalam hitungan milidetik. Cuti liburanku benar-benar tamat. Perintah histeris Joko tenggelam di bawah suara alarm dan semburan air sprinkler, tapi injakannya pada KTA militer menjadi sinyal yang sangat jelas bagi anak buahnya. Tak ada jalan mundur. Jika mereka membiarkan sang Mayor Kopaska lolos, kehancuran mutlak menanti. 2 orang terdepan menerjang dengan taser, bertegangan tinggi yang bergemertak biru. Menggunakan senjata listrik di lorong yang digenangi air adalah langkah mematikan. Mereka yakin, tubuh wanita yang basah kuyup itu tak akan mampu menahan sengatan. Formasi mereka apik, 1 membidik dada, 1 membidik kaki. Namun Tari tidak menghindar atau melompat mundur. Ia justru menyelam maju menembus celah sempit di antara keduanya. Di bawah lampu darurat merah, pergerakan Tari tampak seperti bayangan hantu. Ia menyusup ke bawah lengan pria sebelah kiri yang memegang taser. Tangan kirinya melesat mematuk pergelangan tangan pria itu. Kerak. Sendi pergelangan tangan terlipat patah, memuntahkan taser dari genggamannya. Tari tidak mengambil taser itu. Ia menarik lengan pria yang sudah patah itu dan mendorongnya kasar hingga menabrak dada rekannya yang menerjang dari kanan. Ah, sialan! Pria kedua tak sempat mengerem. Tubuhnya bertabrakan dengan tubuh rekannya. Dan fatalnya, alat kejut listrik milik pria pertama yang masih menyala, kini menempel kuat di ceruk leher pria kedua yang basah kuyup. Bzzzt, krak, tegangan belasan ribu volt mengalir liar lewat air. Aaaka! Pria kedua kejang-kejang hebat. Mata putihnya terbalik, lidahnya tergigit, sebelum akhirnya tumbang dengan busa di mulut. Pria pertama yang menempel dengannya ikut tersengat arus sisa, badannya gemetar tak terkendali lalu ambruk lumpuh total ke lantai basah. 2 detik berlalu. 2 ancaman paling mematikan saling menumbangkan satu sama lain. Pria ketiga menyusul di belakang, wajahnya pias melihat kejadian itu. Ia mengayunkan tongkat besi lipatnya baton dengan sabetan lebar ke arah kepala Tari untuk mengusir rasa takut. Namun Tari sudah berada di titik butanya. Blind spot. Tari menggunakan bahu pria yang baru rubuh sebagai tumpuan, meliuk berputar, lalu melesakkan tendangan keras dengan ujung sepatu bot, kerasnya tepat kelipatan sendi lutut belakang pria ketiga. Kaki pria itu menekuk ke depan secara tak wajar. Ia tumbang tanpa sempat menjerit. Tari meraih kerah ke meja pria itu, menghempaskan wajahnya ke lantai berair, dan memungut tongkat besi yang terlepas dari tangannya. Senjata baru telah didapatkan.
Total waktu berjalan 5 detik. 3 dari 12 musuh KO mutlak. 9 pria tersisa mendadak mematung. Keyakinan mereka runtuh berkeping-keping. Ini bukan perkelahian, Bar. Ini adalah pembantaian sepihak. Menyebar! Kepung dia! Teriak salah satu komplotan panik. Mereka tahu Tari melindungi troli, laundry, di belakangnya. Mereka membentuk formasi setengah lingkaran. Mencoba menyerang dari berbagai sisi sekaligus. Tari berdiri membelakangi troli. Mencengkeram erat tongkat besi di tangannya dengan kuda-kuda jarak dekat. Teknik Siku Kopaska bukan seni bela diri panggung. Ia dirancang dengan efisiensi absolut untuk menghancurkan sistem tempur tubuh manusia dengan gerakan paling minim. Mata Tari mengunci 9 target. Datanglah. 2 pria dari sayap kanan menerkam serentak. Tari memutar tubuhnya dengan tumpuan tumit, menghantam sendi siku pria pertama dengan ujung tongkat besi. Prak! Suara tulang hasta, remuk, terdengar keras. Memanfaatkan putaran yang sama, ia mengangkat kaki kirinya dan menghantam lutut pria kedua dengan tumit belakangnya. Keduanya terjerembab bersamaan ke genangan air. Seorang pria dari sayap kiri nekat merangsek masuk, membidik perut Tari dengan pukulan lurus mematikan. Tari sama sekali tidak menghindar. Ia justru maju 1 langkah, menempelkan tubuhnya tepat di depan pukulan itu. Sesaat sebelum kepalan tangan itu mengenai perutnya, sisi telapak tangan Tari menebas titik saraf radial nerve, di bagian dalam siku pria tersebut. Lengan pria itu langsung mati rasa bagaikan disengat listrik jutaan volt. Kepalanya kehilangan seluruh tenaganya saat menyentuh perut Tari. Tak menyia-nyiakan momen, Tari menusukkan ujung tumpul tongkat besi ke titik tulang selangka klavikula pria itu dengan kekuatan penuh. Krak! Tulang penghubung dada dan bahu itu patah. Pria itu langsung berlutut menjerit, menahan sakit tak terperi. 6 orang tumbang. Waktu berjalan 15 detik. 6 preman yang tersisa kehilangan seluruh semangat juang mereka. Di mata mereka yang ketakutan, wanita di hadapan mereka tidak lagi berwujud manusia. Ia adalah malaikat maut berpakaian hitam yang menari-nari di bawah guyuran hujan buatan dan lampu merah darah. Mereka sadar, senjata di tangan mereka hanyalah mainan di hadapan bayangan ini. Kabur! Dia bukan manusia! 2 orang berbalik badan dan lari terbirit-birit. Tari tidak akan membiarkan ada yang lolos. Ia menendang taser listrik yang menggeletak di lantai bagai menendang bola penalti. Benda bermuatan listrik itu melayang dan menghantam punggung pria yang lari. Bzzzt! Pria itu menjerit lalu tersungkur lumpuh. Pria satunya mencoba melompati teman-temannya yang terkapar. Namun Tari jauh lebih cepat. Ia melemparkan tongkat besinya bagai lembing. Tongkat baja itu menghantam telak tulang kering pergelangan kaki pria itu. Ia kehilangan keseimbangan. Kakinya terpeleset air, lalu tubuhnya menghantam dinding beton sebelum merosot pingsan. Tersisa 4 orang. Mereka berdiri membelakangi satu sama lain, mengayun-ayunkan taser ke udara kosong dengan wajah menangis ketakutan. Jangan mendekat. Jangan mendekat setan. Ratap salah satu dari mereka. Tari melangkah pelan. Plak, plak. Suara langkah sepatu, bot kulitnya membelah genangan air, memecah derit bising alarm. Suara langkah itu mencengkeram jantung keempat pria tersebut, layaknya genderang eksekusi mati. Ia tidak mencari area mematikan. Ia mengincar kelemahan mekanis, siku, lutut, dan pergelangan tangan. Krak, prak, bug. 4 jeritan susulan menggema secara bergantian. Tari menghancurkan persendian mereka satu persatu menggunakan tongkat besi yang ia pungut lagi. Ia tidak membunuh mereka. Namun, ia memastikan tak satu pun dari bajingan-bajingan ini yang kelak bisa menggunakan tangan atau kakinya untuk menyakiti wanita lain. Kontrol diri dan akurasi anatomis yang absolut. 12 paramiliter bersenjata lengkap. Semuanya tumbang merintih dan menggeliat di atas lantai beton berair. Waktu total yang dibutuhkan, Tari, 52 detik. Kini, satu-satunya suara di lorong itu hanyalah lolongan alarm dan gemericik air dari sprinkler. Direktur Joko
menyaksikan seluruh pemandangan itu dari ujung lorong dengan mata nyaris keluar dari rongganya. Ia melihat bagaimana pasukan elit bayarannya yang selalu ia banggakan dihancurkan dari tulang ke daging oleh seorang wanita yang ia anggap barang hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Otaknya tak mampu memproses realitas ini. Kemarahannya telah lama menguap, menyisakan kekosongan yang diisi oleh kengerian purba yang mengerdilkan jiwanya. Ia baru sadar, yang ia singgung bukanlah kekuatan negara, melainkan personifikasi dari bencana alam itu sendiri. Erangan tak bermakna keluar dari mulut Joko. Kakinya melangkah mundur dengan sendirinya. Ia harus lari. Ia harus keluar dari sini. Entah kabur lewat pelabuhan pakai, speedboat, atau lari keluar kota. Ia harus menjauh dari monster ini. Joko berbalik membelakangi Tari dan berlari sprint menuju pintu tangga darurat. Setelan jas basahnya terasa memberatkan tubuhnya, tapi naluri bertahan hidup menyuntikkan adrenalin ke kakinya. Tangannya terjulur, nyaris menyentuh gagang pintu baja berlabel exit. Tepat saat jarinya bersentuhan dengan besi gagang pintu. Syut! Suara udara yang terbelah, pisau terdengar melesat di samping telinganya. Yelep, brak, sebuah hantaman benda tajam, menghunjam keras ke area bahu jasnya, memakukan tubuh Joko seketika ke pintu besi tebal itu. Ia menjerit kesakitan karena benturan ke pintu baja. Saat Joko menoleh dengan panik, ia melihat sebuah pisau lipat taktis. Pisau milik salah satu anak buahnya yang tadi tergeletak di lantai, menancap sangat dalam, menembus kain mahal jasnya, dan membenam ke dalam logam pintu darurat. Mata pisaunya sama sekali tidak menggores kulit Joko, bahkan tidak menembus kemeja dalamnya. Tari melempar pisau itu dari jarak belasan meter, memaku pakaian Joko ke pintu dengan perhitungan matematis yang sempurna. Jika Joko meronta atau mencoba mencabut pisau itu, tepi tajamnya akan menyayat leher atau bahunya. Tari menjatuhkan tongkat besi di tangannya. Klang, ia perlahan menyibakkan rambutnya yang menutupi pandangan akibat air. Ia berbalik dan kembali memeriksa denyut nadi gadis yang tertidur di atas troli. Masih stabil. Lalu, Tari mulai berjalan santai, menghampiri Direktur Joko, yang menangis terisak-isak, menempel di pintu besi, layaknya serangga yang dipaku pada papan pajangan kolektor. Setiap langkah Tari mendekat, setiap cipratan air di ujung sepatunya, terdengar seperti ketukan palu eksekutor. Di lorong neraka ini, para predator telah resmi beralih fungsi menjadi bangkai tak berdaya, dan Sang Ratu Kegelapan sedang menagih nyawa penguasa mereka. Langkah tenang. Tari di lorong yang digenangi campuran air murni dan darah kotor itu sama sekali tak terganggu oleh rintihan mengerikan dari 12 pria di bawahnya. Semuanya hidup, namun tak lagi memiliki fungsi tempur. Persendian mereka patah dan remuk secara sistematis. Pelumpuhan gaya militer yang absolut. Tari akhirnya berdiri tepat di depan pintu darurat. Di sana, Joko meronta-ronta panik. Air mata dan keringat ketakutan membasahi wajahnya yang dulu pongah. Ia tak ubahnya kecoa basah yang dipaku ke dinding. Tolong. Ampun. Kau tahu siapa aku? Joko mencoba menggertak di sisa napasnya. Ini adalah upaya terakhirnya untuk selamat. Wali kota Jakarta Utara itu sahabatku. Kapolres itu kakak kelasku. Membunuh tentara pangkat rendahan sepertimu bukan hal sulit buat petinggi di negeri ini. Lepaskan aku, kita damai. Tari tak merespon secuil pun. Ancaman Joko hanyalah suara bising lalat baginya. Tatapan Tari justru tertuju pada genangan air kotor penuh lumpur dan darah, tepat di bawah tapak sepatu kulit Joko. Di sana, KTA militernya tergeletak usai diinjak-injak dengan angkuh. Tari membungkuk perlahan, mengambil KTA-nya. Lambang Garuda dan Kopaska masih utuh di balik laminasi tebalnya. Namun noda lumpur kotor menutupi permukaannya, sebuah ironi dari bobroknya kota ini yang mencoba menutupi kebenaran. Tanpa ragu, Tari membersihkan lumpur di kartu itu dengan mengusapkannya ke kain kemejanya yang basah. Gerakan sederhana nan tenang itu justru membuat nyali Joko menciut hingga lenyap. Setelah memasukkan kembali KTA itu ke kantong anti airnya, Tari mengabaikan Joko dan melangkah menuju troli laundry. Ia memeriksa sekali lagi nadi di leher gadis yang tertidur akibat bius. Aman.
Dengan gerakan lembut, Tari melepas kardigan hitam yang menempel di tubuhnya, memeras sedikit airnya, lalu menyelimutkannya menutupi tubuh gadis rapuh itu agar tidak kedinginan tersiram air. Sprinkler. Joko yang panik karena terus diabaikan akhirnya memohon. Uang! Kau mau uang berapa? Aku kasih! Teriaknya histeris. 1 miliar! 10 miliar! Semua bisa kutransfer sekarang. Kumohon, tolonglah. Jangan panggil polisi militer. Panggil aja Ibtu Budi. Dia bisa tutup kasus ini. Tari memotong ratapan Joko. Sudah saatnya ia memanggil sang pembersih sejati. Ia menyibak gaunnya sekali lagi, merogoh kantong kedua yang terikat erat di pangkal pahanya. Joko memejamkan mata, mengira wanita ini mengeluarkan pistol untuk mengeksekusinya. Namun, benda yang dikeluarkan Tari bukanlah pistol. Benda itu tebal, berwarna hijau, army, Dove, dengan antena pendek yang kaku. Itu bukan smartphone, iPhone, atau Android warga sipil. Itu adalah telepon satelit taktis militer dengan enkripsi tingkat dewa. Benda yang tak bisa disadap oleh peralatan secanggih apapun milik polisi lokal atau kartel. Melihat alat itu, Joko sadar. Harapannya putus sudah. Alat itu menghubungkan wanita ini bukan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, melainkan langsung ke jantung komando tertinggi militer. Tari menekan tombol daya. Suara, bip, nyaring berbunyi. Layar LED menampilkan tulisan hijau. Secure link. Setcom active. Tari menahan tombol panggilan darurat 1. Nada dering telepon ini berbeda dengan telepon biasa. Bukan bunyi tut, melainkan bunyi ker, siung, yang tajam bagai frekuensi radio rahasia mencari sinyal satelit. Di telinga Joko, bunyi itu persis seperti timer, bom yang mengikat lehernya. Lapor komandan, ucap Tari tegas, dan lugas begitu telepon tersambung. Jantung Joko berhenti berdetak sesaat. Komandan, bukan Bapak Kapolsek atau Pak Kasat, tapi komandan. Suara Tari terdengar sangat jernih membelah bising alarm kebakaran. Siap, Mayor Tari Sastrowardoyo. Lanjut Tari. Matanya memindai lorong yang hancur itu, tanpa sedikit pun repot melirik Joko yang tergagap di pintu. Sedang cuti dalam urusan sipil pribadi di Tanjung Priok. Melaporkan penemuan operasi perdagangan manusia massal. Joko tersedak air liurnya sendiri. Ia tidak bilang penangkapan, ia bilang penemuan. Tari sengaja mengemasnya sebagai penemuan taktis. Laporan situasi. Titik lokasi Klub Nirvana, Jakarta Utara. Terafiliasi dengan PT Nusantara, Lintas Samudra. Terjadi penyekapan, pembiusan, dan percobaan asasinasi terhadap perwira aktif TNI Angkatan Laut oleh unit bersenjata lokal. Wajah Joko memucat bagai pualam. Asasinasi perwira aktif TNI. Ini bukan lagi pasal pembunuhan berencana atau penculikan anak. Ini adalah pasal makar dan tindakan terorisme bersenjata. Hukumannya hanya satu, mati atau dieksekusi di tempat. Benar, Komandan. Ini adalah rantai sindikat utama dari laporan penghilangan paksa remaja putri di wilayah utara Jakarta yang diklasifikasikan polisi setempat hanya sebagai pelarian remaja. Secara visual, saya telah memverifikasi eksistensi fasilitas penahanan berselbaja di lantai basement 3. Berisi puluhan sandera sipil. Di seberang telepon satelit, terdengar balasan suara berat yang menggema. Merespons dengan tensi yang langsung meledak. Tari meresponsnya dengan satu permintaan pamungkas yang paling mengerikan. Instruksi permohonan bantuan taktis. Komandan, saya meminta penerjunan unit reaksi cepat, Puspomal, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, dan unit anti-teror Denjaka, Detasemen Jala Mangkara, untuk sterilisasi area, dan hostage rescue seketika. Nama, Puspomal, dan Denjaka, ibarat mantra kutukan bagi Joko. Ia memang tak paham taktik militer, tapi setiap bajingan jalanan di Priok tahu siapa Denjaka. Mereka adalah malaikat maut, berpakaian hitam yang tak kenal ampun. Pasukan elit di atas elit yang turun saat polisi tak lagi sanggup mengurus teroris. Membawa mereka ke kelab malam kumuh ini,
ibarat menggunakan rudal jelajah untuk membunuh seekor nyamuk. Namun Tari belum selesai. Pesan tambahan. Jika kepolisian resor Pelabuhan Tanjung Priok tiba di lokasi, isolasi perimeter dilarang keras, memberikan akses masuk kepada aparat kepolisian lokal. Tersangka utama, secara verbal, mengakui adanya penetrasi dan penyuapan terhadap oknum reskrim setempat, mengindikasikan bahwa otoritas kepolisian telah dikompromikan. Risiko penghilangan barang bukti sangat tinggi. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati Joko. Satu-satunya kartu as miliknya, perlindungan dari Ibtu Budi dan Polres, baru saja dijadikan tersangka utama kejahatan spionase dan makar oleh militer. Ia sadar telah menggali lubang kuburnya sendiri saat mengira bisa mempermainkan sebuah barang. Ia tak sedang berhadapan dengan wanita pelacur, ia berhadapan dengan murka Republik Indonesia. Siap? Koordinat taktis, klik. Telepon dimatikan. Panggilan tak lebih dari 5 menit. 5 menit yang menghapus eksistensi sindikat terbesar di Priok dari peta bumi. Ampun. Jangan. Militer. Ratap Joko menangis meraung-raung. Aku kasih tahu semuanya. Nama pejabat di backinganku, rekening di luar negeri. Kumohon, ampuni aku. Jangan serahkan aku pada marinir. Semua negosiasinya kini runtuh. Militer tak butuh suap. Kekuatan mutlak yang digerakkan, Tari baru saja membuat sang preman merasakan teror murni. Tari sama sekali tidak meliriknya. Ia menyimpan kembali telepon satelitnya. Tugasnya belum selesai. Denjaka butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk deployment dari pangkalan terdekat menuju Priok. 20 menit itu adalah titik buta. Pasukan bersenjata di basement. 3 mungkin akan panik dan mengeksekusi gadis-gadis itu sebelum militer masuk. Tari mengeluarkan smartphone, rampasan milik preman yang pingsan tadi. Ia membuka kembali aplikasi Nirvana Sec dan mengecek kamera CCTV di B3. Di layar, tampak beberapa penjaga bersenjata laras pendek sedang gelisah. Kebingungan atas alarm di lantai 1 membuat sistem komando mereka kacau, karena Joko tak kunjung turun memberi perintah. Sebagian dari mereka berlari menuju tangga darurat untuk mengecek ke atas. Fokus penjagaan di bawah melonggar drastis. Ini celah taktisnya. Tari berbalik dan melangkah perlahan ke arah Joko. Di mata Tari, Joko bukan lagi target. Ia hanyalah sumber intelijen gratis. Tari mendekatkan telunjuknya ke arah ganggang pisau yang menancap menembus jas Joko. Ia menyentil pelan gagang baja itu. Teng! Getaran baja itu mengirimkan rasa ngilu ke pundak Joko yang nyaris tersayat. Jeritnya pilu. Tatap mata Tari, sedingin dasar samudra. Sebutkan namamu dan atasan tertinggimu, serta rute tercepat dan paling tak terdeteksi menuju area sel tahanan B3. Joko merintih pedih di sela lolongan alarm yang bising, sementara Tari bersiap membelah sisa neraka ini sendirian demi membawa pulang mereka yang telah dilupakan. Joko mengoceh, membongkar semua rahasianya. Tanpa sadar, mengencingi celananya sendiri karena horor yang tak tertahankan. Tari mencocokkan ucapannya dengan rekaman CCTV di layar smartphone. Situasi di B3 sedang kacau karena terputusnya jalur komando. Para penjaga mulai mengevakuasi diri atau panik tak tahu harus bertindak apa. Lift barang kargo di lorong barat, gumam Tari, meresapi rute yang Joko sebutkan. Ia berbalik dan segera meraih kemudi troli, laundry, tempat gadis yang pingsan itu dibaringkan. Mengamankan korban tetaplah prioritas utamanya. Ia harus memastikan area steril sebelum bala bantuan Denjaka membongkar tempat ini dalam 20 menit ke depan. Namun, Tari bahkan tak perlu menunggu selama 20 menit. Di atas permukaan tanah, raungan sirene yang membelah kebisuan malam berubah wujud. Itu bukan bunyi ngiyung-ngiyung cempreng milik mobil patroli kepolisian kota, melainkan gemuruh mesin diesel masif berkapasitas ribuan cc yang menggetarkan bumi. Brrrr, duk, sam. 2 unit kendaraan taktis. Lapis baja jenis Pindad Komodo dan Anoa berwarna abu-abu gelap dengan logo jangkar militer, menghancurkan aspal pelataran parkir klub Nirvana.
Kecepatannya jauh melampaui estimasi standar sipil. Sejak panggilan satelit diputus, Puspomal dan Denjaka yang kebetulan sedang bersiaga dalam radius latihan dekat dermaga Koarmada 1 Jakarta, melesat bagai iblis tanpa hambatan lalu lintas sama sekali. Waktu tiba sesungguhnya 19 menit. Kaboom! Pintu utama klub Nirvana yang terbuat dari kaca ganda anti peluru meledak berkeping-keping. Bukan dihancurkan dengan godam, melainkan diledakkan menggunakan peledak C4, pemotong presisi breaching charge militer. Hujan kaca berhamburan ke seluruh lobi utama bagai pecahan kristal salju neraka. Jeritan sisa-sisa pengunjung klub yang terjebak di dalam langsung tenggelam oleh suara perintah bariton yang mengguncang adrenalin. Denjaka masuk. Clear di area. Target utama B3. Tim Alpha amankan lobi. Tim Bravo susup dari flank kanan. Bayangan-bayangan hitam yang terbungkus seragam. Tactical. Nomex. Mengenakan helm. Fast. Rompi lapis baja. Level IV. Kacamata. Night Vision. NVG. Dan menenteng senapan serbu pindad SS2 V5A1 berlaser bidik merah membanjiri ruang klub. Pergerakan mereka sangat senyap, efisien, dan tanpa keraguan sedikitpun. Kaki-kaki bersepatu bot militer itu membelah lautan air. Sprinkler mengamankan setiap sudut ruangan dalam hitungan detik. Ini adalah operasi kontra-terorisme dengan level Zero Tolerance. Sebuah unit kecil berisi 5 personel Denjaka merangsek menuruni tangga menuju lorong STAFF only, persis di tempat Tari berada. Ketika mereka berbelok di ujung lorong dan membelah tirai air, senjata mereka sontak mengarah ke lautan tubuh preman yang mengerang patah tulang di lantai, serta pada Joko yang menangis tersedu-sedu di paku pisau ke pintu baja. Di pusat kehancuran itu, berdiri Tari Sastrowardoyo, melindungi troli, laundry, basah kuyup, namun tegap berdiri bagai dewi perang. Kamera helm, komandan tim, Denjaka, dengan sistem pengenal wajah, langsung mendeteksi biometrik Tari melalui pangkalan data terpusat militer. Sang komandan langsung menurunkan laras senapannya ke bawah dan memberi isyarat tangan pada anak buahnya. Hold fire. Friendly, tahan tembakan. Pasukan, kawan. Dan tim itu berlari mendekat ke arah Tari. Ia tidak memberikan hormat ala sipil, ia langsung mengangkat tangannya menyilang dada dengan salam khas Kopaska dan Denjaka. Mayor Laut Tari Sastrowardoyo. Detasemen Jala Mangkara dan Puspomal telah tiba di lokasi. Lapor siap tempur. Suaranya teredam oleh maskernya namun berwibawa keras. Tari membalas salam itu dengan tegas. Ketegangan yang merantai seluruh urat syarafnya perlahan mengendur. Ia bukan lagi satu-satunya pilar di neraka ini. Kerja bagus, dan tim, ucap Tari dengan nada seorang perwira tinggi yang tenang. Lokasi utama di lantai B3. Sandera sipil ditahan di sana. Indikasi penjaga bersenjata api laras pendek, mereka terafiliasi dengan PT Nusantara Lintas Samudra. Prioritas mutlak. Hostage rescue. Penyelamatan Sander. Instruksi diterima dan tim Alpha bergerak ke B3 sekarang. Dobrak dan selamatkan Sandra. Clear to engage. Tim Denjaka itu melesat kilat, menuruni tangga, menuju ruang bawah tanah. Tak lama setelah Denjaka turun, sekelompok perwira lain muncul di lorong. Pakaian mereka bukan seragam tempur serba hitam, melainkan setelan PDL TNI Angkatan Laut dengan rompi berlogo huruf tebal warna kuning pudar. Puspomal, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Berjalan di barisan terdepan adalah seorang pria parubaya bertubuh gempal kekar, mengenakan topi komando dengan 2 melati emas bersinar terang. Kolonel Laut Herman Sulistyo, Komandan Satuan Tugas Khusus Puspomal. Kolonel Herman mengedarkan pandangan dinginnya ke lorong yang menyerupai kuburan massal para preman patah tulang, lalu melirik Joko yang memelas di pintu. Wajah sang kolonel memancarkan campuran takjub, ngeri, dan bangga. Ia berjalan lurus menuju Tari. Sang kolonel bahkan melepas topinya dan memberikan salut hormat perwira yang absolut kepada bawahannya yang sedang memegang troli. Mayor Tari. Maaf, kami memakan waktu agak lama. Kau telah melewati hal yang sangat luar biasa. Sapa Kolonel Herman tegas.
Tari membalas hormat tersebut. Hanya melumpuhkan ancaman kombatan demi keamanan sipil, Kolonel. Mata Herman beralih ke belasan pria berotot yang menangis merintih memegangi lutut dan siku yang patah, lalu menatap Joko yang berlumur air matanya sendiri. Jangan bilang kau menghabisi mereka semua sendirian, Mayor? Semua cedera patah tulang diakibatkan oleh mekanisme bela diri terukur. Selama pengamanan objek vital dan tawanan, Kolonel, jawab, Tari datar, dan baku seperti buku panduan hukum militer. Terduga dalang lapangan, manajer klub bernama Joko, telah diamankan di dinding pintu. Kolonel Herman mati-matian menahan senyum tipis di sudut bibirnya. Status diamankan yang sangat efisien. Ia langsung berbalik dan berteriak pada penyidik Puspomal di belakangnya. Amankan area ini! Cabut pisau dari pengecut di pintu itu. Borgol mati dia. Dan panggil unit medis militer. Evakuasi bajingan-bajingan di lantai ini ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Jangan bawa satu pun ke RS umum. Tutup akses publik. Ia kembali menoleh pada Tari yang basah kuyup. Tugasmu di sini selesai, Mayor. Sisanya, biarkan anjing-anjing pelacak Puspomal yang menyelesaikan. Jung, jung, jung. Sayup-sayup, terdengar suara sirene cempreng yang ketinggalan zaman memecah malam di luar sana. Itu adalah mobil-mobil patroli dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka baru tiba setelah ada warga sipil yang berteriak soal kebakaran dan suara ledakan granat suar dari militer sangat terlambat. Di luar pelataran klub Nirvana, jalanan telah diblokade total oleh dinding rantis lapis baja dan barikade pasukan Denjaka. Belasan mobil polisi terpaksa mengerem mendadak dengan canggung di depan blokade tersebut. Ibtu Budi Santoso, dengan kemeja preman kusutnya, keluar dari mobil patrolinya sambil berteriak-teriak sok jago. Hari ini dan kemarin ia terus-terusan dibuat kesal oleh perempuan stres di Polresnya. Dan kini, tidur pulasnya diganggu oleh alarm klub malam bos backingannya. Hei, apa-apaan ini? Siapa yang berani nutup jalan? Ini wilayah wewenang Polres Pelabuhan. Minggir kalian semua! Ibtu Budi membentak, berusaha membusungkan dada dan menabrak perimeter pertahanan prajurit militer yang berjaga. Namun bahu kerempengnya menabrak dinding otot berlapis pelat baja anti peluru tingkat 4. Seorang operator Denjaka memegang senapan dengan posisi tegak, menghalangi Ibtu Budi bagai patung beton maut. Suara operator itu disaring melalui radio, headset, sehingga terdengar mekanis bagai robot. Mundur. Ini adalah zona taktis militer tertutup. Akses kepolisian sipil dilarang keras masuk wilayah ini. Polisi sipil matamu! Berani-beraninya tentara masuk wilayah reskrim? Wajah Ibtu Budi memerah karena marah. Ia berniat menarik kerah prajurit elit itu. Minggir atau kujerat kalian dengan pasal menghalangi petugas Kepol. Atas perintah Markas Besar TNI melalui Puspomal, potong prajurit Denjaka tanpa berkedip apalagi mundur sejengkal. Polres Pelabuhan Tanjung Priok secara resmi dibekukan dari seluruh kewenangan terkait kasus ini karena terindikasi sabotase dan konspirasi kelas 1. Sentuh saya satu kali lagi, saya akan melakukan penangkapan fisik dengan tuduhan penyerangan aparat militer yang bertugas. Kata-kata Puspomal dan dibekukan menyiramkan air es ke tulang punggung Ibtu Budi, nyalinya mengkerut. Ia baru tersadar, satuan apa yang dihadapinya saat ini. Ini bukan Intel Kodim atau marinir biasa yang bisa disuap dengan kopi. Ini adalah komando puncak. Kasus apa maksudnya? Ini kebakaran biasa. Budi gelagapan. Matanya berkeliling mencari bala bantuan. Tepat saat itu, melalui celah pecahan pintu kaca klub yang hancur, dua sosok berjalan keluar membelah barisan prajurit yang otomatis membuka jalan dengan hormat. Satu sosok adalah Kolonel Herman Sulistyo, dan sosok di sebelahnya, mengenakan selimut abu-abu militer di atas bajunya yang basah, adalah wanita yang sama. Dan mata Ibtu Budi melebar sempurna hingga nyaris merobek kelopaknya. Itu dia, perempuan sinting dengan kacamata tebal yang kemarin pagi merengek di mejanya meminta adiknya dicari, mbak yang kebanyakan nonton sinetron, wanita yang laporannya ia buang ke laci bawah tumpukan kertas sampah. Tetapi mengapa wanita itu sekarang berdiri tegak, dikawal belasan prajurit paling mematikan sedunia?
Mengapa Kolonel Bintang 2 di pundak itu justru yang melapor kepadanya? Mayor Tari, lapor Komandan Tim Denjaka yang baru saja keluar dari B3, berjalan mendekat. Operasi penyelamatan Sandera B3 berhasil. Zero casualty. Target Sandra, seluruhnya 17 remaja putri. Selamat. Tari hanya mengangguk pelan. Kerja bagus. Amankan psikis mereka. Mayor? Mayor Tari? Ibtu Budi merasa lututnya kehilangan tulang. Kepalanya pusing 7 keliling. Perempuan miskin yang adiknya kabur itu adalah seorang perwira elit militer, dan dialah yang membawa neraka ini turun ke kerajaannya? Dari kejauhan, di balik blokade tentara, Tari menolehkan kepalanya. Pandangan matanya bertemu dengan mata Ibtu Budi yang terbelalak ngeri. Di mata Tari tidak ada kemarahan. Tidak ada ejekan kemenangan. Tidak ada setitik pun emosi. Yang ada hanyalah ruang hampa kebekuan. Tatapan absolut seseorang yang memandang secarik sampah yang akan segera dibakar. Dan tatapan tanpa emosi itulah yang memberikan teror kematian jauh melebihi todongan pistol manapun. Ibtu Budi mundur selangkah. Napasnya memburu. Kiamat telah tiba. Ia telah menolak aduan dari malaikat pelindung. Dan sebaliknya, ia telah membangunkan naga perang dari dasar lautan. Karier polisinya, masa depannya, hidupnya, tamat malam ini juga. Di dalam klub Nirvana yang setengah hancur akibat air, ruang kontrol VIP telah disulap menjadi pos komando taktis, sementara oleh Puspomal. Cahaya bohlam darurat berwarna putih pucat menerangi laptop-laptop militer yang baru digelar. Kolonel Herman menatap lurus ke layar monitor sentuh. Di sampingnya, Tari Sastrowardoyo yang sudah mengeringkan diri sebentar masih mengenakan selimut hijau militer, memandu analis dari Puspomal menguliti isi smartphone, manajer Joko, aplikasi keamanan Nirvana Sek, yang diamankan Mayor Tari ini benar-benar gila, gumam Herman geram. Mereka bukan cuma memasang CCTV, mereka memasang sistem lockdown, tombol pengeluaran gas air mata di lorong Sandera, dan bahkan opsi eksekusi gas bius mematikan di sel bawah tanah. Ini sistem pembuangan limbah terorganisir. Data yang dienkripsi oleh Joko menggunakan fitur rahasia di dalam aplikasinya kini terbongkar. Di layar, tertampil antarmuka kendali, Basement 3. Tari menatap tajam layar itu. Dari hasil konfrontasi awal dengan Joko dan data pelacakan ini, mereka punya prosedur operasi Red Code. Kalau tempat ini diserbu, mereka akan mengunci pintu B3 dari jauh, mematikan sirkulasi udara, lalu kabur. Mengubur gadis-gadis itu hidup-hidup. Wajah Kolonel Herman menggelap pekat. Monster bangsat. Ia menekan earpiece, komunikasinya. Tim Alfa dan Jaka, amankan seluruh gardu listrik. Jangan biarkan tikus-tikus B3 menyentuh panel apapun. Evakuasi korban ke atas segera. Di bawah tanah sana, operasi telah sukses. 3 menit lalu, ledakan breaching charge dari Denjaka meluluh lantakan pintu baja penutup B3. Sisa-sisa komplotan paramiliter NLS yang tersisa tak bisa berbuat banyak. Granat kejut, menyilaukan mata, dan memecahkan gendang telinga mereka. Belum sempat mereka mengangkat pistol, popor senapan laras panjang SS-2 sudah menghantam rahang mereka hingga pingsan. Satu persatu sel berjeruji besi itu dibuka. Gadis-gadis yang meringkuk berpelukan ditarik keluar dengan sangat lembut oleh prajurit Denjaka. Di antara wajah-wajah kotor yang menangis terisak itu, Siti andai ia ada di sana pasti akan langsung memeluk sahabatnya. Rina, gadis yang fotonya ditunjukkan semalam di warung pecel lele, masih bernapas dan kini digendong keluar dari kegelapan. Tari melihat evakuasi itu dari layar monitor. Jeritan Siti tak sia-sia. Namun tugasnya dan Kolonel Herman belum usai. Klub ini hanyalah ujung kuku dari sang monster. Jantungnya masih berdetak di tempat lain. Kolonel Herman berseru nyaring di dalam pos kotis. Tim Bravo, Tim Charlie, inisiasi operasi tahap 2. Target koordinat, markas pusat PT, Nusantara Lintas Samudra di Kuningan, dan gudang peti kemas nomor 4, dermaga pelabuhan Tanjung Priok. Gerak sekarang. Rantis Anoa yang bersiaga di luar menderu kembali, membelah kesunyian aspal Jakarta menjelang fajar. Target mereka terkunci berkat data pengiriman yang diunduh dari HP Joko. Di gedung kantor mentereng PT NLS di Kuningan, Jakarta Selatan,
Satpam yang berjaga mengira hari Minggu dini hari hanyalah waktu tidur yang damai. Tiba-tiba, pintu lobi utama dijebol oleh barisan marinir bersenjata lengkap. Karyawan shift malam yang menyangka mereka bekerja di perusahaan kargo legal kelas kakap, tersungkur kaget ke lantai saat penyidik Puspomal menyita seluruh server data raksasa mereka. Di dalam komputer eksekutif, tersembunyi folder bernama Manifesto Ekspor, yang isinya bukan data volume beras atau furnitur, melainkan foto-foto wanita, nomor urut, dan label harga dalam dolar AS. Namun kengerian sesungguhnya meletus di pelabuhan Tanjung Priok Dermaga 4, sebuah kapal kargo raksasa berbendera asing yang terafiliasi dengan NLS sedang dalam proses bongkar muat sebelum lepas jangkar menuju perairan internasional. Pasukan elit Denjaka menerobos brigade otoritas pelabuhan dengan menggunakan hak otoritas militer tingkat merah. Itu kontainernya, yang warna merah pudar berlogo NLS. Teriak dan tim Charlie menunjuk ke sebuah kontainer 40 feet, yang sedang diangkat pelan oleh derek raksasa, menuju lambung kapal. Hentikan crane! Turunkan sekarang, atau kami ledakkan kabin operatormu. Prajurit Denjaka melepaskan tembakan peringatan ke udara, menggunakan peluru hampa. Sang operator, crane, yang disogok oleh kartel itu pucat pasi, dan buru-buru menurunkan kontainer itu kembali ke aspal dermaga, berbunyi krak yang keras. Penyidik Puspomal segera menyerbu kontainer tersebut. Gembok bajanya digergaji mesin, lalu dipotong pakai pemotong hidrolik. Srek, srek. Pintu berat kontainer terbuka. Udara yang keluar dari dalamnya berbau busuk, amonia, kencing, dan keputusasaan murni. Pemandangan di dalamnya jauh lebih biadab dari ruang bawah tanah klub Nirvana. Di ruang kedap udara yang panas itu, puluhan wanita berjejalan layaknya daging potong di dalam kardus, ditumpuk di rak-rak kayu yang kumuh. Mereka semua telah dibius setengah sadar, merupakan sisa stok terakhir yang siap diekspor ke pelacuran luar negeri. Jika Tari tidak bertindak malam ini, dalam 2 jam saja, wanita-wanita ini akan lenyap tertelan samudra tanpa jejak. Tim Puspomal mengutuk keras pemandangan itu. Ini bukan kejahatan tingkat kota. Ini adalah ancaman keamanan berskala internasional yang telah menjebol pagar pertahanan negeri ini dari dalam. Pagi harinya di Poskotis Klub Nirvana, Kolonel Herman membanting lembaran cetakan kertas ke atas meja. Hasil pantas saja, tidak ada wartawan atau polisi yang mau menyentuh mereka. Buku besar itu mencatat aliran uang haram ke lingkaran setan kekuasaan. Tertulis nama-nama oknum petinggi otoritas pelabuhan, oknum anggota legislatif daerah, dan yang paling menyesakkan dada, nama-nama petinggi di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Mata Herman menancap pada satu nama yang dilingkari merah di halaman pertama. Reskrim Unit 3, Ibtu Budi Santoso. Setoran tutup mata bulanan. 25.000. Mayor Tari, panggil Herman dengan suara rendah namun membara. Saatnya bersih-bersih sisa kotoran. Kau yang memulai pertempuran ini, kau juga yang harus melihat ujungnya bersamaku. 1 jam kemudian, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Ibtu Budi sedang merobek-robek berkas laporannya dan memasukkannya dengan brutal ke dalam mesin penghancur kertas paper shredder. Keringat dingin menetes dari dahinya seperti keran bocor. Teleponnya sedari tadi tak berhenti berdering. Laporan soal serbuan marinir di klub bosnya, hilangnya kontak dengan manajer Joko, semuanya menandakan akhir riwayatnya. Tamengnya hancur lebur. Tiba-tiba pintu ruang reskrim didobrak terbuka. Siapa suruh? Budi bahkan tak bisa melepaskan tangannya dari mesin penghancur kertas. Mulutnya menganga lebar. Puluhan penyidik militer Puspomal berompi kuning dan pasukan elit bersenjata serbu memenuhi ruangan sempit itu. Di tengah mereka, melangkah pelan membelah barisan, adalah Kolonel Herman Sulistyo. Ibtu Budi jatuh berlutut hingga celananya menyentuh ubin. Di belakang sang kolonel berdiri wanita berjaket hoodie, abu-abu Tari Sastrowardoyo. Matanya persis sama seperti saat wanita itu datang kemarin meminta tolong mencarikan adiknya. Dingin, datar, namun kini menembus jiwanya. Komandan, ada perlu. Apa militer kemari? Budi gemetar hebat, suaranya cicit seperti tikus. Tanpa buang waktu, Kolonel Herman melemparkan salinan buku besar NLS ke atas meja Budi,
Menutupi sisa kertas laporan yang hancur, Budi membaca namanya tertera jelas di sana lengkap dengan nominal suap rutinnya. Detak jantung Budi serasa berhenti mutlak. Ibtu Budi Santoso. Gelegar suara Herman sekeras vonis malaikat pencabut nyawa. Mulai detik ini, jabatanmu dicopot dengan tidak hormat. Maksudnya apa, Kolonel? Saya tidak tahu apa-apa. Ini fitnah, fitnah. Pasti perempuan gila itu yang menjebak saya. Budi memakai kalap sambil menunjuk-nunjuk wajah Tari secara kurang ajar. Terang. Kolonel Herman tak meladeni bacotan Budi. Ia mencabut sendiri borgol baja tebal dari pinggangnya, meraih paksa tangan Budi yang menunjuk-nunjuk Tari, dan memelintirnya ke belakang dengan kasar. Berlindung, membekingi perdagangan manusia, suap gratifikasi masif, perusakan barang bukti, dan pembelotan terhadap sumpah keamanan negara. Kusebutkan lagi pasalmu? Herman memborgol Budi dengan kuat, hingga kulitnya lecet. Gadis-gadis yang kau abaikan laporannya demi 25 juta per bulan itu, 40 lebih dari mereka baru saja kami selamatkan dari peti kemas. Nyawa mereka kau jual murah. Semua polisi reskrim di ruangan itu pucat mematung di sudut ruangan, tak berani bernapas. Kapolres, seorang perwira menengah kepolisian bermelati dua, tergopoh-gopoh turun dari lantai atas dengan wajah merah karena marah sekaligus panik. Kolonel Herman, apa-apaan ini? Anda tidak bisa main tangkap di institusi kepolisian tanpa proset. Kolonel Herman menoleh ke arah Kapolres dengan senyum mematikan. Bapak Kapolres yang terhormat, namamu juga ada di daftar ini. Nominal untukmu, setoran ekstra per triwulan. Omong kosong soal prosedur. Herman berpaling pada anak buahnya. Geledah total seluruh markas Polres ini, segel semua ruang bukti, dan server komputer, tutup aksesnya. Tari melangkah maju melewati Ibtu Budi yang kini menangis meringkuk di lantai. Ia meraih gagang telepon meja yang tergeletak di sana, lalu menekan sederet angka nomor redaksi harian koran metropolitan di Jakarta. Surat kabar sama yang minggu lalu, menolak keras memuat berita hilangnya remaja Tanjung Priok dengan alasan kurang nilai berita. Halo, redaksi Metro Investigasi? Suara Tari mengalun jernih, menggetarkan ruangan yang bisu. Segera kirimkan kru kamera terbaik kalian ke markas Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut sedang melakukan penggerbekan dan penyitaan aset di seluruh kepolisian resor. Ya, terkait kasus penculikan dan perdagangan puluhan remaja putri Priok yang sempat kalian tolak liputannya karena dianggap bukan berita. Kalau kalian datang sekarang, ini akan jadi berita utama nasional, berita yang kalian abaikan. Pagi berikutnya, Ibu Kota Jakarta terbangun dalam guncangan gempa tektonik sosial. Semua stasiun televisi nasional yang tadinya apatis, kini berlomba-lomba merilis breaking news yang mengekspos aib terbesar Sindikat Utara Jakarta. Breaking news, Kopaska, Denjaka bongkar sindikat manusia. Ratusan polisi pelabuhan terindikasi suap. Laporan eksklusif, dari kabur dari rumah menjadi kargo ekspor internasional. 40 gadis berhasil diselamatkan dari kontainer maut. Titik awal misterius. Operasi senyap seorang perwira mayor wanita TNI Al runtuhkan kartel Priok dalam semalam. Ibtu Budi, Direktur Joko, dan seluruh jajaran komisaris PT NLS digiring dengan seragam tahanan militer oranye terang menuju pengadilan koneksitas militer sipil. Tuduhan mereka berlapis-lapis, dan pasal utamanya bukanlah korupsi ringan, melainkan makar, spionase, dan tindak pidana terorisme keamanan negara. Vonis mati nyaris dipastikan menanti para dalang. Sebutir kerikil kecil bernama Tari Sastrowardoyo telah dijatuhkan ke danau, namun efek gelombangnya menghancurkan bendungan raksasa yang korup. Beberapa minggu berlalu sejak malam yang berdarah itu. Jalanan di Tanjung Priok perlahan kembali ke rutinitasnya yang keras dan berdebu. Namun secara tak kasat mata, sebuah operasi bedah tumor mematikan telah sukses dilakukan pada kota ini. Dan kini, kota itu sedang memasuki masa pemulihan yang damai. Klub Nirvana, jantung maksiat Priok itu, kini redup tanpa neon menyala.
Pintu depannya ditutupi papan kayu tebal berlapis garis polisi berwarna kuning dan pita militer merah tebal bertuliskan, Zona Sitaan, Militer Negara. Dilarang melintas. Siapapun preman yang melewati jalan itu kini menunduk dalam-dalam dengan nyali ciut. Mobil-mobil high-ace hitam tak pernah lagi berkeliaran bagai siluman pencabut nyawa. Polres Pelabuhan Tanjung Priok pun nyaris dibersihkan total. Pejabat korup diturunkan pangkat dan diusir, digantikan perwira-perwira muda dari Mabes Polri yang masih bersih. Polisi-polisi malas kini berjaga dengan tegap, dan merespons setiap laporan orang hilang sekecil apapun itu, seolah nyawa mereka sendiri yang menjadi taruhannya. Dan pers yang dulu buta, tuli dan bisu, kini bagai pahlawan kesiangan yang haus mencari tahu identitas sesungguhnya dari sang mayor wanita misterius. Namun markas besar TNI AL menetapkan status quo, perlindungan identitas taktis. Nama Mayor Tari Sastrowardoyo tidak pernah bocor ke layar televisi. Ia menjadi legenda tanpa wajah di tengah riuhnya warga pesisir utara Jakarta. Di tengah ombak perubahan masif itu, di ujung gang sepi, warung tenda pecel lele milik si ibu masih berdiri kokoh memancarkan cahaya kekuningan. Namun, dengan hilangnya ancaman premanisme dari Nirvana, warung tenda itu kini jauh lebih ramai dan hangat oleh canda tawa warga lokal. Malam berangin mampir kembali menyapa warung itu. Di sana, wajah-wajah yang tak asing tampak sibuk. Siti dan sahabat sejatinya, Rina. Setelah beberapa minggu dirawat dengan terapi trauma psikologis oleh negara, wajah Rina perlahan kembali merona. Kini, sepulang sekolah, kedua gadis itu menjadi pahlawan kecil yang senantiasa membantu ibu warung menyajikan makanan ke pembeli. Bu, es jeruknya tambah 1 ya ke meja pojok. Teriak Siti riang, mengelap keringat dengan punggung tangannya. Ibu warung tertawa hangat sambil mengaduk kuah baksonya. Iya, Nduk. Aduh, kalau nggak ada Siti sama Rina, ibu pasti udah keteteran nih saking ramainya. Makin sehat kamu ya, Rin? Rina yang sedang menggoreng tempe tersenyum malu-malu. Ah, ibu bisa aja. Kami ini yang harusnya balas budi seumur hidup ke ibu dan... Senyum Rina sesaat memudar. Bayangan gelap lantai besi, basement, 3 dan hawa panas peti kemas masih sering menghampirinya di malam hari. Melihat temannya melamun, Kak Siti menyenggol bahu Rina pelan. Heh, udah dibilangin jangan diingat lagi. Bajingan-bajingan itu udah divonis masuk penjara militer di Nusa Kambangan sana. Mati membusuk mereka di sana. Kapok? Bener. Biar kapok sisan. Timpal ibu warung. Cuma, ibu itu sering penasaran. Gimana ya kabarnya mbak tentara yang nolong kalian itu? Astaga. Ibu kira dia cuma cewek kantoran yang capek lembur loh. Nggak taunya. Wush. Preman-preman itu dibanting kayak mainan. Keren banget ya. Mata Siti berbinar kagum. Iya. Keren banget, Bu. Pakai baju biasa aja auranya udah kayak jenderal. Waktu itu boro-boro polisi mau dengerin kita, Mbak itu langsung bertindak pakai caranya sendiri. Rina menundukkan kepalanya, mengusap debu khayal di celemeknya. Aku bahkan belum sempat lihat wajah Mbak itu dengan jelas. Apalagi berterima kasih secara langsung. Pas marinir membobol sel kami, keadaannya terlalu gelap dan kacau. Kata Siti, dia cantik dan pakai kacamata. Sekarang dia ada di mana ya? Percakapan sederhana itu menyimpan lautan rasa terima kasih yang mendalam dan murni, tertuju pada sosok pahlawan tanpa wajah yang menarik mereka keluar dari neraka. Tepat pada detik itu, terpal pintu masuk warung tersibak angin pelan. Seseorang masuk dengan langkah tanpa suara. Ibu, pesan teh manis hangat 1, sama gorengannya ya. Suara itu sangat tenang, kalem, dan familiar. Ketiga wanita di dekat kompor itu serentak menoleh, dan napas mereka terhenti di tenggorokan. Berdiri di sana, mengenakan jaket hoodie, abu-abu yang lusuh, kacamata berbingkai tebal bertengger di hidungnya, dan wajah pucat yang tak dihias lipstik sedikit pun, adalah budak korporat kelelahan yang sama. Ia adalah Tari Sastrowardoyo. Masa cuti militernya usai besok pagi, dan sebelum ia dikerahkan kembali ke medan tugas barunya, Tari memutuskan untuk singgah di stasiun terakhir kenangannya di Priok. Ia tidak datang dengan seragam loreng yang mentereng atau kawalan marinir. Ia kembali melebur ke dalam bayang-bayang kerumunan warga biasa.
Si ibu warung ternganga hingga spatula yang dipegangnya nyaris jatuh tercebur ke minyak panas. Mbak? Maksudnya, Komandan Nan Mayor? Siti dan Rina tersentak mundur dari meja gorengan. Khususnya Rina. Mata gadis itu melebar saat Siti berbisik membenarkan bahwa itulah sosok yang menyelamatkannya. Air mata seketika menggenang di pelupuk mata Rina. Tari tersenyum tipis melihat reaksi berlebihan mereka. Ia melangkah ke rak kaca dan mencomot sebuah bakwan goreng renyah yang masih hangat. Warungnya makin laris ya, Bu? Syukurlah, suaranya senormal dan sehangat obrolan pembeli biasa. Kakak. Siti perlahan mendekat, keberaniannya terkumpul. Kakak beneran. Sebelum Siti menyelesaikan kalimatnya, Rina tiba-tiba menerobos maju. Ia beringsut ke depan Tari dan langsung membungkukkan badannya 90 derajat dalam sebuah gestur hormat terdalam yang bisa ia lakukan. Tubuh mungil Rina bergetar menahan tangis. Terima kasih. Suara Rina pecah dilanda isak. Terima kasih banyak, kakak tentara. Saat di gudang gelap itu, aku pikir aku bakal mati dibuang ke laut. Kalau kakak nggak ada, aku. Terima kasih karena telah menolongku. Siti ikut berdiri di samping sahabatnya, membungkuk tak kalah dalam. Makasih banyak, Kak. Berkat kakak, temanku kembali. Ibu warung menyeka sudut matanya yang basah dengan ujung daster, menggapai sebelah tangan Tari dan menggenggamnya erat-erat. Mbak Mayor, entah gimana caranya kami warga kecil ini balas budi. Gusti Allah yang balas kebaikan, Mbak ya. Dihujani ucapan terima kasih bertubi-tubi seperti itu. Tari yang selalu berhadapan dengan hujan peluru sedikit salah tingkah. Ia diam sejenak dengan bakwan goreng di tangan. Ia memandang lekat-lekat kedua remaja yang menunduk menangis itu. Lalu, Tari mengangkat tangannya yang bebas dan menepuk bahu Siti serta Rina bergantian dengan tepukan pelan namun menenangkan. Angkat kepala kalian. Bukan aku yang hebat. Kalianlah yang sangat pemberani. Kedua gadis itu mendongak kaget. Tari memandang lurus ke mata Siti. Khususnya kamu. Kamu tidak pernah menyerah mencari sahabatmu. Saat polisi mengusirmu, saat orang dewasa bilang itu mustahil, kau tetap percaya dan bertarung. Itulah keberanian yang sejati. Ia mengalihkan pandangannya pada Rina, memberikan senyum tulus yang jarang terlihat. Dan kau sanggup bertahan hidup menahan siksaan mental itu sampai akhir. Itu sudah lebih dari cukup. Sekarang lupakan semuanya, makan yang enak, belajar yang rajin, dan hiduplah dengan bahagia bersama temanmu. Tari menganggukkan kepalanya ke arah ibu warung. Bu, bakwannya selalu enak. Sehat-sehat terus ya. Tari mengeluarkan beberapa lembar uang kertas 20 ribuan. Meletakkannya di atas etalase kaca warung, lalu membalikan badannya, seolah ia benar-benar hanya pembeli numpang lewat, yang akan kembali masuk ke dalam kelamnya malam. Tunggu dulu, Kak. Panggil Siti tergesa-gesa berlari ke depan pintu tenda. Kakak mau pergi kemana? Kita belum kasih apa-apa buat kakak. Langkah Tari terhenti di batas cahaya remang lampu warung dan kegelapan malam jalanan. Ia menoleh ke belakang bahunya. Kacamata tebalnya memantulkan cahaya kuning, menyorotkan tatapan hangat yang masih menyimpan ketegasan absolut seorang ksatria. Aku pergi ke tempat di mana aku dibutuhkan. Seperti yang selalu kulakukan. Tari memandang sekilas jalanan berdebu Tanjung Priok yang kini tenang dan aman. Tak akan ada lagi van hitam atau komplotan preman yang berani menebar teror di aspal ini selama negara tegak berdiri. Ia meninggalkan satu pesan terakhir. Dunia ini memang tidak selalu adil dan seringkali sistemnya rusak. Namun ketahuilah, orang-orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi bertarung membela keadilan, itu selalu ada di luar sana. Tetaplah sehat dan kuat. Selesai berkata demikian, Tari menarik kembali tudung hoodie, abu-abunya menutupi kepalanya. Ia melangkah tenang masuk ke dalam pekatnya malam, menghilang dari pandangan layaknya bayangan hantu. Dilihat dari belakang, ia persis sama seperti ribuan warga Jakarta lainnya yang sedang berjalan pulang. Ia ada di pusaran badai terbesar yang mengubah sejarah kota itu. Namun ia memilih pergi tanpa meninggalkan jejak apapun di bawah panggung sorotan, kembali ke tugas bayangannya, membela negara. Ibu warung, Siti dan Rina berdiri mematung,
memandangi bayangan tari yang tertelan gelapnya malam. Angin pelabuhan berhembus dingin menusuk tulang, tetapi di dalam warung tenda kecil itu, secercah api kehangatan dan rasa aman yang abadi terasa membakar dada mereka. Siapa sangka, di balik penampilan kumel seorang wanita pekerja kantoran dengan hoodie abu-abu itu, tersimpan sosok mematikan dari mayor pasukan elit Angkatan Laut, Komando Pasukan Katak, Kopaska. Ketika berbagai pihak media diam dan penguasa dengan pongah menutup mata akan jeritan remaja-remaja Priok yang dianggap sekadar gadis nakal kabur dari rumah, kegelapan perlahan mengubah nyawa manusia menjadi barang ekspor di dalam peti kemas. Namun, Tari Sastrowardoyo tidak menoleh ke arah lain. Ia membuang masa liburannya, lalu berjalan seorang diri menembus langsung ke jantung neraka mafia kota. Kekuatan dan otoritas sejati tidak berasal dari menterengnya seragam atau tingginya sebuah jabatan di atas kursi empuk. Kekuatan itu bangkit dari kemauan keras yang tak sudi patah untuk melakukan hal yang benar, meski dunia tak ada yang melihatnya. Dan kekuatan itu ternyata sanggup meruntuhkan dan memusnahkan sistem yang korup sampai ke akar-akarnya. Nah, jika aksi brilian, elegan, dan tanpa ampun dari Mayor Tari Sastrowardoyo hari ini berhasil menjadi pelipur lara yang menyegarkan dahaga keadilan di hati kalian, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan jejak dengan komen, dan pastikan kalian menekan tombol subscribe. Ya, kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Jika kalian berada di posisi Tari, beranikah kalian mengambil langkah yang sama? Ataukah di lingkungan sekitar kita saat ini, sebenarnya masih ada klub nirvana lain yang berlindung di balik punggung penguasa? Mari bagikan pemikiran dan komentar kritis kalian dengan bebas di kolom komentar di bawah ini.